Baik, selamat sore Ibu Bapak sekalian. Sore ini saya akan berbagi ada kaitannya dengan microgrid nanti yang akan dibawakan oleh Pak Imam Supriyadi. Ini pernah saya bawakan tahun lalu, tapi saya revisi sedikit, ada beberapa perubahan. Jadi yang akan dibahas, akan dipresentasikan sore ini adalah tentang arc flash atau busur kilat, bahaya busur kilat di sistem kelistrikan microgrid. Yang pertama, tentunya Pak Imam akan jelaskan lebih lanjut. Microgrid itu jaringan yang kecil dengan sistem daya yang bisa dikontrol, terdiri dari beberapa atau satu atau lebih unit pembangkit yang dihubungkan dengan pengguna. Dan juga bisa dihubungkan dengan grid yang normal, transmisi sistem yang normal, atau bisa dilepas kemudian bisa beroperasi sendiri. Biasanya digunakan generator, baterai, atau juga sumber-sumber renewable yang terbarukan. Seperti di sini disebutkan panel surya. Di Amerika Serikat pada saat ini ini Februari 2022 sudah ada 160 microgrid di 7 negara bagian, di sini disebutkan ya, tapi akan terus berkembang karena memang makin menarik, terutama karena dengan isu pemanasan global dan juga pajak karbon begitu ya, dan juga emisi-emisi terkait dengan pembangkit yang konvensional. Sementara militer Amerika itu sudah mulai mengenalkan microgrid dan akan menerapkan di 130 basisnya menyeluruh gitu pada tahun 2035. Jadi cukup agresif ini perkembangannya dalam waktu 10 tahun kira-kira 12 tahun begitu, mengembangkan sampai 130. Dan angkatan bersenjata sudah punya microgrid di Alabama, North Carolina, sama Massachusetts. Nah, busur arc flash atau busur kilat itu adalah kondisi berbahaya di mana terjadi pelepasan energi yang disebabkan oleh busur api listrik atau arcing fault, kegagalan listrik yang menghasilkan busur api. Dihasilkan terutama oleh arus gangguan yang mengalir melalui udara, bisa fasa ke fasa atau fasa ke tanah. Dan akibatnya tergantung dari tingginya pelepasan energi yang nanti disampaikan di belakang, yang bisa mengenai pekerja atau juga peralatan, dan kalau mengenai orang bisa sampai meninggal tergantung dari tingginya energi. Ini konsepnya, kalau short circuit itu antara dua konduktor terjadi hubung singkat. Kalau arcing itu tanpa adanya hubung singkat, tapi ada busur kilat yang mengalir dari satu konduktor ke konduktor lain. Dan maaf saya tampilkan full screen. Temperatur yang dihasilkan sangat panas sekali, kemudian sampai meleleh. Jadi logam biasanya kalau nggak aluminium, tembaga itu sampai meleleh dengan temperatur setinggi itu, juga menghasilkan gelombang tekanan yang bisa juga mengganggu tubuh manusia, dan tentunya suara karena hasil dari ledakan yang bisa mengganggu pendengaran, juga benda-benda pecahan-pecahan yang tajam yang bisa juga melukai. Kemudian udara panas yang berkembang dengan cepat dan dikaitkan dengan tekanan tadi, dan juga cahaya yang sangat terang sekali. Nanti ada sedikit film untuk menjelaskan hal ini. Nah, ini yang penting, mungkin dampak primernya ada berbagai macam ya. Kemudian ada dampak sekunder juga. Dampak primer itu yang langsung dihasilkan dari arc flash atau arc blast, dan dampak sekunder itu dampak dari arc flash dan arc blast, seperti gas beracun, debu yang berterbangan, dan sebagainya. Di gambar sebelah kanan ini digambarkan jarak-jarak aman yang bisa diakses oleh orang-orang yang memiliki kewenangan-kewenangan tertentu. Jadi jarak yang paling luar itu arc flash boundary atau biasa disebut AFB, itu cukup aman untuk didekati oleh orang-orang yang tidak memiliki pengalaman khusus di bidang arc flash, tapi tetap harus menggunakan pelindung.
dan bisa mengakibatkan luka bakar derajat kedua. Jadi bukan hanya di lapisan kulit, tapi masuk ke bawah lapisan epidermis, di bawah lapisan kulit. Nah, kalau yang limited approach itu orang yang harus punya pengetahuan dan kalau perlu dibantu oleh seorang yang betul-betul sudah dilatih untuk mengatasi arc flash tersebut. Sementara restricted itu hanya orang-orang tertentu yang menggunakan perlengkapan khusus yang bisa masuk ke dalam wilayah ini. Ini diberikan di NFPA 77, jadi tergantung dari tegangan, kemudian limited approach boundary-nya juga diberikan di sini, kemudian restricted approach boundary-nya juga diberikan di sini. Jadi tergantung tegangan yang ada, itu berapa jarak-jarak yang bisa diakses oleh orang-orang tertentu. Ada sedikit film, saya putarkan sebentar, hanya 1-2 menit, begitu kira-kira. High-power electrical testing facility, we're going to find out why arc flash and arc blast are so dangerous. Let's check out the final preparations. We're going to energize this power panel, similar to the type found in almost every industrial facility, to see what happens when we create an arc flash. But first, I'm out of here. We're ready to test. 3, 2, 1. A worker has no chance of getting out of the way. An arc flash can reach 35,000 degrees Fahrenheit, causing disabling second and third degree burns in seconds. It creates a pressure wave called an arc blast that can reach thousands of pounds per square inch, enough to knock someone off a ladder, rupture an eardrum, or collapse a lung. It'll blow equipment apart and propel shrapnel with enough force to completely penetrate a worker's body. An unprotected worker could be severely injured or killed. Here in this Salah satu contoh yang diberikan studi arc flash ini untuk microgrid electrical system. Ini single line diagramnya. Jadi pembangkitnya itu dari panel surya, kemudian dari turbin angin, turbin udara, ada diesel generator untuk backup, ada baterai untuk backup juga. Jadi sistemnya sederhana saja. Penggunanya sebesar 12,47 kV feeder. Jadi feedernya 12,47, kemudian diesel generator hampir 600 kVA begitu. Kemudian wind turbine ada 3 dengan batasan 400 kVA, kemudian solar panel 150 kW, kemudian ada dynamic load bank dan sebagainya lah kayak begitu ya. Nah, ini hasil studi arc flash-nya dengan rumus-rumus yang diberikan di IEEE 1584 dengan tegangan sekian, dengan arus sekian, maka kalori yang dihasilkan itu hampir kira-kira 4 kalori per sentimeter persegi yang masuk kategori 1, jarak aman, tadi arc flash boundary-nya itu 90 cm. Jadi kalau berada di jarak ini, orang bisa terpapar pada energi ini sehingga diperlukan pelindung dengan kategori 1. Apa pelindung kategori 1 itu diberikan di sini, ini dari NFPA 77, bahwa untuk kategori 1 dengan kategori 4 kalori per sentimeter persegi, 2, 3, 4 itu sampai 40 kalori per sentimeter persegi. Dengan semakin tinggi kalori maka perlengkapannya juga semakin berat, semakin tidak nyaman begitu dipakai. Dan di Indonesia belum banyak yang menjual peralatan-peralatan begini, jadi sangat kemungkinan sekali pekerja terpapar pada arc flash tanpa menyadari itu. Kemudian di peralatan atau di ruangan yang kemungkinan terdapat arc flash perlu dipasangin label. Jadi tadi tegangannya, kemudian jarak boundary arc flash boundary-nya berapa, kalorinya berapa, itu diberikan di sini. Kemudian perlengkapan apa yang bisa diberikan. Ya, dari beberapa standar yang, bukan NFPA 77 tapi 70E. Ya, IEEE 1584, kemudian ada artikel tentang microgrid ini. Jadi arc flash selain dari bahaya sengatan listrik yang biasa umum kita alami atau pekerja alami,
juga bahaya kebakaran, tapi ada juga bahaya lain, yaitu bahaya arc flash kalau bekerja dengan sistem kelistrikan. Itu dari saya mungkin, Pak Edi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Paul Wijaya atas penyampaian safety moment sore hari ini. Kita lanjutkan dengan acara pokok kita yang akan disampaikan oleh Pak Imam Supriyadi. Waktu kami persilahkan Pak Imam. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi. Tadi diawali pembukaan oleh Pak Paul yang sudah memperkenalkan apa itu microgrid. Nah, ini Pak Paul sudah sangat bagus, clear, jelas, lebih detail menggambarkan microgrid seperti apa. Nah, kalau saya nanti mungkin tidak akan ke level ke teknis, tapi lebih ke arah konsep bagaimana microgrid ini bisa membantu dari aspek pertahanan gitu. Mungkin izin share ya Pak Edi. Ya, silakan. Ya, baik, Bapak-Bapak hadirin, ini kita diskusi saja karena kemarin Pak Edi juga menyatakan ini santai saja, kita sifatnya diskusi, sharing knowledge. Nah, ini saya mengambil coba salah satu topik energi dan pertahanan, kita fokus kepada military microgrid. Nah, ini menjadi penting sekali. Nah, mungkin ini juga salah satu topik yang mudah-mudahan ini bukannya pertama ya, yang terkait dengan pertahanan. Mudah-mudahan ini menjadi topik-topik yang akan berkembang. Tapi tentunya saya juga ingin memperkenalkan bahwa di pertahanan pun banyak yang bisa dilakukan oleh teman-teman, terutama dari jurusan teknik fisika untuk berpartisipasi dan berkontribusi ya terhadap unsur pertahanan. Karena ini menjadi sangat penting, apalagi kalau kita lihat sekarang ini dunia juga sedang gonjang-ganjing perang sana-sini, dan ini menjadi salah satu pemikiran bagaimana kita bisa mempertahankan kedaulatan kita, tentunya dengan dukungan dari para engineer-engineer yang ada, khususnya di sini yang kita diskusikan di sini adalah teman-teman dari teknik fisika. Nah, ini saya mengambil topik ini mudah-mudahan nanti bisa menjadi salah satu poin diskusi kita. Saya tidak bicara terlalu teknis di sini karena saya yakin para hadirin di sini ini jauh udah pada expert semua ya kalau bicara microgrid itu seperti apa. Tapi bagaimana penerapan microgrid ini di sektor pertahanan, ini menjadi sangat krusial. Jadi saya akan coba mulai dari sini. Tapi sebelum saya bicara military microgrid, tapi saya ingin memperkenalkan apa sih kaitannya energi dan pertahanan. Ini menjadi penting supaya juga bisa kita pahami bahwa pertahanan ini membutuhkan energi bukan cuma dari sisi suplai bahan bakar, bukan cuma sisi, tapi dari sektor-sektor atau dari aspek-aspek yang lain. Nah, ini mari kita sama-sama, saya akan coba dalam beberapa set awal ini, saya akan coba melihat apa sih ada interaksi, apa sih ada energi dan pertahanan, dan sejarahnya seperti apa, gitu ya. Nah, kalau kita lihat, mungkin kita lihat sejak revolusi itu batu bara sebagai sumber energi untuk menggerakkan mesin uap kapal perang. Jadi kalau kita lihat memang energi batu bara terutama di awal revolusi itu banyak digunakan oleh kapal perang di seluruh dunia dalam rangka untuk menghadapi ancaman-ancaman yang mungkin terjadi, bahkan mungkin mereka juga zaman itu karena di masa-masa kolonial mereka gunakan untuk mengakuisisi atau mengokupai negara-negara lain. Jadi ini banyak kapal perang, tapi sumber dayanya, sumber daya energinya menggunakan batu bara. Nah, bagaimana setelah itu? Nah, setelah itu ada hubungan timbal balik ternyata antara energi dan pertahanan. Ya, jadi kalau kita melihat energi itu dibutuhkan untuk mendukung pertahanan, tapi di satu sisi pertahanan itu juga digunakan untuk bisa melindungi sumber-sumber energi ya. Jadi sumber daya energi yang kita punya, nah sampai terjadi perang di Timur Tengah itu juga dalam rangka pertahanan melindungi sumber daya energi, karena sumber daya energi ini ternyata tidak merata ada di semua di bumi ini, tapi terkonsentrasi di titik-titik tertentu, dan itu menyebabkan terjadinya persaingan untuk bisa mendapatkan sumber energi itu, terutama di abad 20 itu yang masalah minyak gitu ya. Jadi kalau kita lihat energi mendukung pertahanan, jadi kalau kita lihat pertanyaan dari Churchill ya, jadi kita sangat menarik sekali. Jadi Churchill itu sebagai Perdana Menteri di Inggris yang sangat terkenal ya pada Perang Dunia Pertama, minyak itu digunakan untuk kapal perang. Jadi mereka sebelumnya kapal perang itu menggunakan batu bara. Churchill mengatakan bahwa kita harus merubah, jangan lagi menggunakan batu bara, tapi kita akan menggunakan minyak. Nah, pada saat itu banyak terjadi pertentangan di
di parlemen di Inggris sendiri, karena mereka melihat kalau kita minyak kita nggak punya, gitu. Kita sebenarnya nggak punya. Kalau misalnya batu bara kita punya, gitu ya. Di negara Wales itu sangat banyak sekali batu bara, sehingga mereka tidak kesulitan untuk mendapatkan sumber daya energi. Tapi Churchill tetap menyatakan kita harus melakukan minyak. Kenapa? Kalau tidak, kita akan tertinggal oleh Jerman pada waktu itu. Ya, karena Jerman juga mengembangkan kapal-kapal perang, dan mereka untuk mendapatkan keunggulan dari Jerman, salah satunya adalah dengan minyak. Kenapa dengan minyak? Karena kalau pakai batu bara, itu kapal tidak bisa jauh ya, tidak bisa beroperasi jauh. Karena mungkin katakanlah 3 hari mereka sudah harus kembali untuk ngisi batu bara lagi. Tapi kalau dengan minyak, mungkin sekali ngisi dengan jumlah volume yang sama, bisa jauh ya, bisa mungkin kan 1 bulan baru kembali gitu ya. Karena minyak punya density yang lebih tinggi dari sisi energi dibandingkan dengan batu bara. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dengan batu bara, mereka tuh mudah terdeteksi oleh musuh. Kenapa? Karena dengan batu bara tuh menghasilkan uap, sehingga dari jauh kapal perangnya belum terlihat, musuh sudah tahu di sana ada kapal perang. Dari mana? Dari asapnya gitu ya. Nah, dan dengan minyak mereka bisa mengurangi asap itu gitu, sehingga kemungkinan terdeteksi musuh lebih dini itu bisa dihindari. Nah, ini menjadi menjadi salah satu keunggulan menggunakan minyak dibandingkan batu bara, sehingga pada waktu Perang Dunia Pertama mulailah yang namanya minyak ini menjadi salah satu andalan, sehingga banyak semua negara-negara maju terutama berusaha bagaimana mengamankan sumber daya minyak, biarpun bukan di negaranya sendiri, tapi diamankan dalam rangka untuk mereka bisa mengakses sumber daya energi berupa minyak itu tadi. Kemudian yang kedua, selain minyak, energi itu banyak juga dipakai untuk pertahanan, ya tentu nuklir. Tentunya bapak-bapak hadirin semua juga udah paham bahwa nuklir ini banyak digunakan oleh negara-negara maju, terutama di kapal perang selam ya, kapal selam bertenaga nuklir. Ini menjadi salah satu monster di bawah laut. Karena kalau kita lihat kapal selam sekarang ini, kalau misalnya yang konvensional, paling dia beroperasi sebulan 2 harus kembali, dan dia beroperasi tidak bisa di dalam air terus menerus, karena dia harus mengisi baterai. Setelah baterai terisi baru dia bisa menyelam lagi, katakan sehari 2 hari tergantung kapasitas baterainya. Dia harus naik lagi, menghidupkan genset lagi, menggunakan diesel lagi untuk mengisi mengisi baterai lagi, dan juga oksigen gitu ya. Tapi dengan nuklir itu kapal selam itu bisa menyelam terus-menerus gitu ya. Kapal selam itu bisa menyelam terus-menerus bahkan berbulan-bulan. Dan oksigen mereka juga bisa memproses dari air laut ya, mungkin dengan proses elektrolisa gitu, supaya bisa menghasilkan oksigen. Sehingga ini yang menjadi menakutkan kapal selam nuklir itu, karena dia bisa beroperasi tanpa harus muncul ke permukaan gitu. Jadi kalau kapal selam ini lucu ya, kapal selam ini menakutkan. Tapi sekali ketahuan, ini dipastikan kapal selam itu bisa mati semua itu yang ada di dalam kapal selamnya. Kenapa? Kalau misalnya kita ketahuan di sana ada kapal selam lagi di dalam laut gitu ya, dan kita tahu posisinya di situ, wah itu mudah sekali dihancurkan, karena dia dengan jatuhkan bom aja tidak usah harus mengenai kapal selamnya gitu ya. Bom itu katakanlah 25 meter dari kapal selam meledak. Nah, itu kapal selam itu juga bisa rusak ya, bisa rusak. Kenapa? Karena dengan ledakan itu memberikan tekanan, sehingga tekanan yang sudah diterima kapal selam karena di dalam kedalaman menjadi lebih besar. Jadi bisa jadi kayak kaleng gitu ya, menjadi kayak kaleng kapal selam. Jadi mungkin bapak-bapak nggak tahu juga kejadian pada waktu kapal selam kita tenggelam di Jawa Timur. Nah, itu juga sampai di bawah udah kayak kaleng ya, kayak padahal kapal selam itu terbuat dari bahan yang sedemikian kokohnya gitu ya. Tapi begitu masuk ke dalaman tertentu, kapal selam itu jadi nggak ada artinya gitu ya. Nah, ini energi banyak digunakan di bidang pertahanan ya. Salah satunya adalah itu tadi. Sedangkan bagaimana timbal baliknya, hubungan timbal baliknya, yaitu pertahanan melindungi sumber daya energi. Nah, ini kalau kita lihat doktrin Carter ya. Jadi doktrin Carter ini diucapkan sebagai Presiden Amerika akibat krisis pertama pada waktu terjadi perang Yom Kippur antara Israel dengan Suriah dan Mesir ya, di mana waktu itu terjadi perang, di mana kejadian itu minyak dijadikan senjata oleh negara Arab terutama ya. Mereka menggunakan itu untuk mengembargo. Mereka tidak mengirim minyak ke negara-negara maju yang membutuhkan, sehingga terjadi krisis luar biasa.
terutama Belanda yang waktu itu jadi salah satu sasaran karena Belanda dianggap membantu negara Israel ya dengan memperbolehkan kapal-kapal pesawat perang atau pesawat tempur dari negara-negara Barat NATO terutama untuk membantu Israel, yaitu sebagai pangkalan, sehingga Belanda itu diembargo, tidak memperoleh minyak. Apa yang terjadi? Tapi kalau kita lihat dari situ, Belanda jadi kesulitan betul bagaimana dia bisa menggerakkan perekonomiannya, sementara mereka tidak memperoleh pasokan minyak, sehingga Belanda menghimbau kepada rakyatnya untuk mengurangi penggunaan minyak dengan cara apa? Jadi paling tidak karena minyak itu banyak digunakan di sektor transportasi, mereka menghimbau untuk mengurangi penggunaan transportasi berbasis minyak. Sehingga apa? Banyak rakyat Belanda itu menggunakan sepeda ya, sepeda. Jadi kalau kita lihat sepeda yang di ontel gitu ya, sepeda. Jadi kalau kita lihat sampai sekarang menjadi salah satu kebiasaan jadi tentunya. Sehingga kalau kita ke Belanda kita lihat waduh sepeda luar biasa banyak. Jadi kalau kita lihat dulu, saya berpikirnya dulu di Indonesia ini kita lihat di mana di Jogja itu banyak sekali orang ke sekolah sebagai peta pelajar naik sepeda. Tapi kalau saya lihat di Belanda kayaknya kalah ya semua Belanda luar biasa karena mereka berkantor pun mereka juga menggunakan sepeda gitu ya. Nah, kemudian juga pertahanan itu juga melindungi energi itu dengan cara apa? Jadi juga selain sumber daya dia juga melindungi infrastruktur ya, infrastruktur energi. Jadi yang mungkin sekarang kita lebih kenal disebut objek vital nasional. Jadi di sini TNI ya dalam hal ini punya kewajiban, bukan kewajiban, mereka punya diminta untuk bisa membantu dalam rangka mengembangkan objek-objek vital nasional. Apalagi sekarang ini menjadi sangat penting objek vital nasional karena bisa diserang bukan dengan pesawat tempur ya, tapi dengan drone pun bisa terjadi ya. Apa yang terjadi kejadian di Arab Saudi pada waktu beberapa tahun ke belakang ini mereka kilang minyaknya diserang ya oleh drone, dan ini menjadi salah satu permasalahan serius sehingga landscape pertahanan dan segala macam itu mesti dirubah nih dengan kejadian seperti ini gitu ya, dengan banyaknya drone-drone yang tidak lagi memerlukan manusia untuk melakukan penyerangan gitu di dalamnya gitu ya. Nah ini seperti ini. Jadi kalau kita lihat seperti doktrin Carter tadi, karena dia berusaha untuk mengamankan sumber daya, artinya Carter menyatakan bahwa saya akan menggunakan kekuatan militer saya akan menggunakan kekuatan politik saya untuk menciptakan pergerakan bebas minyak di Timur Tengah. Padahal di Timur Tengah itu minyaknya bukan punya Amerika, tapi mereka berkepentingan, makanya dia menjaga. Pokoknya saya akan menggunakan kekuatan militer, saya akan menggunakan kekuatan politik, saya dalam rangka ada pergerakan bebas minyak di Timur Tengah gitu. Nah ini menjadi salah satu hal yang menarik sehingga kita tidak aneh ya kalau Amerika juga ada di Timur Tengah dengan armada keempat, armada segala macamnya ya, sehingga itu menjadi salah satu cara buat mereka untuk melindungi sumber daya energi di mana mereka sangat membutuhkan pada waktu itu ya. Oke, berikutnya setelah kita melihat nih, jadi kita sudah paham ada hubungan timbal balik antara pertahanan dan energi. Jadi mereka saling menguntungkan, energi mendukung pertahanan, pertahanan juga melindungi sumber daya energi. Kemudian kita lihat nih kebutuhan energi di bidang pertahanan ya. Jadi untuk apa sih sebetulnya energi itu? Ada 3 ya. Energi itu dibutuhkan pertama untuk operasi militer, untuk infrastruktur militer, untuk logistik militer. Yang pertama untuk mendukung operasi tentunya ini ada operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Jadi UMP operasi militer perang dan UMSP operasi militer selain perang. Di sini digunakan untuk kegiatan rutin ya, dari patroli laut, patroli udara, patroli darat. Mereka melakukan patroli dan itu digunakan untuk operasi selain perang ya. Jadi mereka untuk menjaga kedaulatan di Indonesia terutama gitu ya. Nah, ada beberapa isu memang di sini apa isunya di kita itu politik anggaran kita biasanya Kemhan itu mengusulkan suatu jumlah tertentu dan itu dalam bentuk uang. Dalam bentuk uang misalnya anggaran untuk BBM 1 triliun misalnya gitu. Nah, dengan 1 triliun itu dari mana angka itu muncul? Karena ada asumsi harga sekian, kebutuhan BBM-nya jumlahnya sekian liter. Dengan asumsi harga sekian, sehingga pada waktu dikalikan muncullah 1 triliun itu. Apa yang terjadi di sini yang akan jadi masalah adalah pada saat harga naik gitu, harga BBM naik. Begitu harga BBM naik, sementara anggarannya fix di angka 1 triliun, sehingga kalau 1 triliun kita jadikan BBM semua, jumlahnya jadi berkurang banyak. Nah ini sehingga kalau berkurang banyak itu bisa menghalangi
kegiatan operasi. Nah itu ya, yang tadinya mungkin dia bisa seminggu 2 kali misalnya ya, seminggu 3 kali menjadi cuma seminggu sekali misalnya gitu operasi dilakukan. Nah ini yang menjadi kendalanya. Memang sudah ada upaya bagaimana TNI itu tidak lagi berdasarkan uang, tapi kan jumlah. Saya untuk melakukan operasi seminggu 3 kali misalnya gitu, operasi rutin, saya membutuhkan dukungan minyak sejumlah misalnya 1.000 liter misalnya gitu. Nah itu berapapun harganya pokoknya harus dapat 1.000 liter. Nah ini memang ada upaya-upaya seperti itu, memang cuman politik anggaran kita APBN kita tidak bisa mengakomodir itu saat ini, sehingga itu masih menjadi permasalahan. Biarpun TNI itu diperbolehkan untuk utang dulu gitu, utang dulu minyaknya sehingga akan dibayar di penganggaran tahun depannya misalnya seperti itu. Tapi ini menjadi satu yang perlu selalu menjadi isu gitu ya, untuk bisa dipecahkan bersama. Kemudian kita lihat lagi energi sebagai infrastruktur militernya. Ini untuk mendukung infrastruktur. Nah ini menjadi salah satu hal yang menarik. Nah inilah yang menjadi salah satu pandangan dari para ahli energi untuk mulai bagaimana caranya kalau misalnya infrastruktur pertahanan ini sudah mulai jangan lagi menggunakan fosil gitu ya. Nah ini nanti kita akan lihat. Nah disinilah munculnya pemikiran timbulnya bagaimana kalau microgrid itu kita manfaatkan untuk mendukung misalnya markas ya, kemudian markas pangkalan militer dan segala macam. Karena ada isu begini ya, isunya itu kalau di perbatasan itu sering terjadi krisis energi ya, jadi BBM listrik dan segala macam, karena BBM supply-nya itu sangat sulit gitu ya. Terutama kalau di pulau terkecil, pada waktu itu kapal besar tidak bisa merapat, kapal kecil kalau pas ada cuaca tidak mendukung tidak bisa merapat juga. Nah ini jadi masalah gitu ya. Sementara mungkin pulau itu atau lokasi yang terluar dari negara kita itu, di situ ada instalasi militer, misalnya radar itu. Sehingga apa yang terjadi? Radarnya tidak bisa online 24 jam ya, tidak bisa online 24 jam. Sehingga itu menjadi menyulitkan. Seumpama musuh tahu bahwa di hari-hari tertentu atau bulan-bulan tertentu atau jam-jam tertentu itu pasti radarnya mati. Mereka bisa masuk tanpa bisa terdeteksi. Nah ini menjadi salah satu hal yang menjadi pemikiran pentingnya dukungan microgrid yang akan kita bahas nanti di belakang ya. Kemudian juga energi itu digunakan untuk logistik pertahanan. Nah ini juga sangat penting ya. Jadi sebagai logistik terutama kalau pada waktu terjadi perang ya, isunya adalah kita ini nggak punya cadangan. Di Indonesia itu ada berdasarkan undang-undang energi tahun 2007 ada 3 klasifikasi cadangan. Pertama cadangan operasi, di mana cadangan operasi itu adanya di penyedia dalam hal ini kayak Pertamina dan segala macam itu, cadangan operasi ada di mereka. Kedua ada cadangan penyangga, ketiga ada cadangan strategis. 2 ini cadangan penyangga dan cadangan strategis ini harus disediakan oleh pemerintah gitu ya. Nah masalahnya pemerintah kita tidak punya sama sekali cadangan, 0 ya, cadangan penyangga dan cadangan strategis kita nggak punya ya, kita tidak punya. Yang ada cadangan operasional dan sampai saat ini diperkirakan cuma ada 20 hari. Dan bahkan beberapa teman dari Panas waktu itu membuat kajian, paling kalau kita perang terjadi perang beneran nih, paling kita bisa bertahan cuma 7 hari. Setelah itu minyak energinya kita habis gitu. Sementara kita cadangan penyangga tidak punya. Nah ini memang sedang diupayakan oleh Dewan Energi Nasional bagaimana caranya agar cadangan penyangga ini mulai ada. Jadi kalau kita negara barat tuh punya kayak Amerika punya yang disebut SPR ya, Strategic Petroleum Reserve gitu, kita sama sekali nggak punya ya. Padahal suatu negara dikatakan memiliki ketahanan energi bagus kalau dia punya cadangan cukup untuk 90 hari. Nah kita boro-boro 90 hari, 1 hari pun kita nggak ada cadangan ini. Nah ini menjadi salah satu kendala juga yang harus dipikirkan oleh negara ini, bagaimana agar cadangan penyangga ini selalu ada, sehingga kalau terjadi perang berkepanjangan, wah kita pasti tidak akan mampu bertahan. Jadi ya udah, kita kalau perang itu mungkin malah musuh gini, udah biarin aja tuh Indonesia perang jalan kemana-kemana di Mina aja, terus seminggu toh mati juga tuh pesawatnya, nggak ada BBM misalnya gitu. Jadi menjadi salah satu tunjuk yang menarik, yang lucu gitu ya untuk di kita. Oke, saya teruskan. Nah ini ada isu logistik. Jadi saya tadi bicara logistik, ini ada isunya. Kalau kita lihat energi ini seperti ini, kebutuhan energi itu semakin meningkat ya. Jadi kalau pada Perang Dunia kedua
Amerika itu mengkonsumsi 1 galon bahan bakar per prajurit per hari. 1 galon bahan bakar ya. Nah, kemudian pada terang teluk ya, 30-40 tahun kemudian Amerika itu mengkonsumsi 4 galon per prajurit per hari. Jadi meningkat nih, 4 kali lipat. Dalam kurun waktu 40 tahun terjadi pergeseran di mana untuk mengadakan perang itu konsumsi pasukan itu per prajurit itu makin tinggi, 4 kali lipat. Kemudian 15 tahun kemudian pada operasi di Afghanistan dan Irak tahun 2006 ya, Amerika mengkonsumsi 16 galon per prajurit per hari. Artinya apa? Perang-perang sekarang itu ternyata boros energi gitu ya. Jadi kalau kita lihat Ukraina dan Rusia kemarin, Rusia mungkin menganggap bahwa ya mungkin 3-4 hari, 5 hari Ukraina udah jatuh ya, ternyata berkepanjangan gitu. Sehingga sempat Rusia itu kelabakan tidak bisa menyiapkan logistik yang pas gitu, sehingga sempat tersendat pergerakan pasukan dari Rusia untuk perang berkelanjutan di Ukraina ya. Nah, kemudian yang kedua, isu lagi adalah mayoritas energi alutsista itu didominasi oleh fosil. Ya, ini memang penting ya, karena di sini militer itu punya misi tersendiri ya. Yang jelas kalau militer itu harus bisa mempertahankan kedaulatan negara. NKRI harga mati. Gitu. Berapapun harganya harus dibayar. Berapapun ini energi yang dibutuhkan harus dipenuhi dalam rangka untuk menjaga gitu ya. Nah ini menjadi hal yang menarik gitu, sehingga sulit sekali memang untuk mengkonversi alutsista menjadi berbasis non fosil gitu energinya, misalnya renewable. Nah ini sangat sulit sekali karena siapa yang menginginkan pakai renewable? Wah, saya pakai renewable, saya udah friendly terhadap lingkungan. Tapi kalau perang ya kalah, ya nggak ada gunanya kan gitu. Nah ini menjadi salah satu isu ya. Jadi ini seperti saya sebutkan tadi bahwa ada cadangan penyangga, kita juga masih seperti ini ya. Kita masih tidak ada. Sedangkan kalau Amerika dia punya, karena dia punya salt dome ya, kubah garam. Kalau di Jepang tuh punya lapisan granit digunakan untuk menyimpan cadangan energi. Kita sama sekali nggak punya ya. Nah kemudian kalau kita lihat juga kita punya isu kapasitas kilang kita 1 juta. Sementara kebutuhan kita 1,6 juta barel per hari ya, sehingga kalaupun kita memiliki minyak yang cukup, tetap aja kita harus minjam kilang orang lain karena kilang kita pun tidak cukup gitu ya. Nah ini menjadi isu. Jadi apalagi sekarang produksi kita hanya sekitar 800.000 gitu ya. Sudah jumlah minyak yang dari liftingnya sedikit kurang, nggak mencukupi. Kilang kita pun juga tidak mencukupi. Memang sekarang pemerintah Pertamina sedang membuat beberapa pembaruan dan bikin kilang baru ya. Nah diharapkan di tahun 2030 kita sudah memiliki kilang sampai sekitar 2 juta kalau nggak salah ya, 2 juta barel per hari, sehingga itu lebih memudahkan ya kita untuk tidak mengimpor bahan BBM. Tapi kita mungkin mengimpornya minyak mentahnya saja. Kalau sekarang kita mengimpor minyak mentah juga, mengimpor minyak yang sudah jadi BBM juga gitu, sehingga ini akan repot gitu, terutama dalam rangka untuk membuat cadangan ya, karena kalau dalam bentuk BBM ini rawan terhadap penguapan, jadi bisa cepat habis, jadi pengelolaannya harus lebih bagus lah. Tapi kalau minyak dalam bentuk minyak mentah lebih mudah karena penguapannya relatif kecil gitu ya, sehingga masih bisa disimpan berbulan-bulan ya. Nah, kemudian kita juga lihat bahwa selain itu Indonesia ini sejak 2004 kita untuk menjadi net importer keluar dari OPEC. Kenapa? Sejak 2004 negara kita Indonesia tidak lagi menjadi eksportir. Sementara OPEC itu adalah organisasi negara-negara penghasil minyak yang mengekspor gitu ya. Sementara kita di 2004 sudah tidak lagi mengekspor minyak. Jadi kita menjadi net importer, sehingga kita keluarlah dari OPEC itu, dari organisasi OPEC itu. Nah ini ada isu-isu lagi ya di energi ini. Kemudian jika masalah keekonomian ini juga penting nih. Jadi militer itu memiliki misi tersendiri ya, dari dalam rangka menjaga kedaulatan, keselamatan dan keutuhan negara. Sementara non militer lebih berorientasi ke ekonomi. Jadi kalau kita lihat misalnya ya lokasi-lokasi cadangan energi itu kita lihat di mana kita letakkan depo ya, kita kalau bisa kita letakkan depo itu di dekat, atau kita bikin kilang dan depo itu di dekat sumbernya. Sumbernya ada di mana? Di daerah Kalimantan Timur ya, kita bikin kilang di situ, kita bikin depo di situ gitu.
Kenapa mesti di situ dibikin? Karena itu bisa mengurangi investasi kita. Jadi perhitungan ekonomi. Padahal kalau perang bukan di situ depo yang paling bagus gitu. Dan untuk menjaga wilayah Indonesia yang sedemikian luas, bukan di situ depo yang paling bagus. Tapi paling bagus mungkin lebih ke arah timur gitu ya, ke arah timur karena di situ kita lautnya luas dan besar sekali wilayah yang kita jaga gitu sehingga tidak logistik ini menjadi tidak mondar-mandir sangat jauh gitu ya. Ini menjadi menyulitkan. Tapi selama ini kita tidak ada pernah melihat bahwa pertimbangan untuk membuat hilang tempat depo hanya melulu saat ini itu pemikirannya di sektor ekonomi ya supaya lebih murah ya. Tapi bagaimana kalau nanti terjadi perang itu belum sampai terpikirkan. Nah, ini menjadi salah satu PR buat kita juga bagaimana mengoptimalkan secara ekonomi itu bagus sehingga nilai keekonomiannya bisa tercapai bagus gitu ya, affordable, tapi juga secara pertahanan kalau seumpama terjadi perang itu bisa menjadi optimal gitu ya sehingga pergerakan alutsista kita untuk mendukung terjadinya operasi, mendukung terjadinya perang itu bisa menjadi lebih mudah gitu ya dan lebih bisa lebih bisa diandalkan gitu ya untuk mendukung operasi militer. Oke, kita lihat sekarang konsumsi energi pertahanan di 2019. Saya sengaja mengambil 2019 karena 2020, 2021 kita semua tahu kita kena pandemi sehingga anggaran semua terfocusing kepada urusan pandemi ya. Jadi ini saya ambil seperti ini ya kira-kira 2020 hampir sama ya karena kita anggaran negara kita kena refocusing semuanya ke arah situ sehingga tidak banyak pergerakan di angka-angka ini ya. Jadi kalau kita lihat BBM ini besar sekali ya seperti ini ya. Nah ini saya ambil dari data dan tulisan. Sedangkan kalau listrik seperti ini ya. Ini ada Kemhan, Mabes TNI, TNI AD, TNI ini, TNI AU dan ini hitungannya bukan dalam bentuk uang seperti disampaikan tadi, tapi dalam bentuk ininya ya kalau BBM dalam bentuk liternya, kalau listrik dalam bentuk megawatt hour-nya gitu ya. Nah ini kira-kira seperti ini. Nah ini cukup besar ya, cukup besar tapi tidak besar kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain yang juga memiliki militer besar itu kita masih belum ada apa-apanya ini kecil sekali ya. Nanti kita lihat seperti apa. Nah, ini dengan adanya seperti ini menjadi hal yang menarik karena Amerika adalah satu-satunya negara ya institusi pemerintahan yang paling besar mengkonsumsi energi. Ya, Amerika salah satu institusi di dunia yang paling besar mengkonsumsi energi. Sehingga banyak tuntutan dari semua negara termasuk PBB bagaimana kita mau menuju transisi energi. Bagaimana kita akan mencapai net zero emission tahun 2050 kalau Amerika juga mengumbar pertahanannya itu dengan menggunakan energi berbasis fosil gitu. Nah, ada tuntutan-tuntutan seperti itu pada Kemhan di Amerika ya DOD-nya sehingga mereka dituntut untuk melakukan efisiensi. Mereka melakukan bukan di alutsista memang, mereka paling tidak mereka akan coba melakukan secara bertahap untuk merubah pangkalan-pangkalan militer tadi sempat disampaikan oleh Pak Paul juga untuk merubah yang tadinya menggunakan fosil tidak berbasis fosil. Mereka caranya gimana? Bikinlah seperti microgrid ya dan sifatnya lokal dan kalau bisa pembangkitnya itu menggunakan renewable gitu. Nah ini memang ternyata setelah dianalisa banyak keuntungan gitu. Nanti kita sama-sama lihat seperti apa. Jadi intinya militer Amerika itu akan segera melakukan audit secara berkala terhadap fasilitas-fasilitas militer dalam rangka mengurangi penggunaan BBM. Tapi ini juga tidak menyelesaikan masalah ya, selama tetap masih menggunakan bahan bakar atau energi berbasis fosil gitu ya. Juga diharapkan mereka juga melakukan perubahan perilaku supaya terjadi konservasi energi dengan hemat energi. Tapi ini pun juga belum bisa menyelesaikan masalah pengurangan emisi karena mereka tetap masih mengandalkan fosil gitu ya. Nah ini menjadi tuntutan yang lebih besar lagi tentunya kemudian. Nah kemudian tuntutan adanya dukungan pengendalian perubahan iklim. Jadi semua negara maju terutama di pertahanan dihimbau untuk ikut membantu mengurangi emisi gitu ya. Jadi sebisa mungkin mereka manfaatkanlah energi terbarukan itu gitu. Manfaatlah energi terbarukan supaya kita jangan semua tergantung sama fosil gitu kan. Nah ini menjadi salah satu tuntutan yang ke seluruh dunia dan mau nggak mau Kementerian Pertahanan seluruh dunia itu mulai memikirkan itu.
bagaimana caranya mereka bisa ikut berpartisipasi terhadap pengurangan emisi gitu ya, supaya mereka juga tidak dikecam, dan masalahnya negara mereka juga sudah meratifikasi berdasarkan Paris Agreement ya untuk bikin komitmen mengurangi emisi gitu ya. Nah, ini juga operasi militer yang lebih sedikit menghasilkan emisi ini juga dituntut sama mereka, terutama di markas ya dan fasilitas-fasilitas atau instalasi militer. Dan ini ada yang menarik lagi, selain itu adalah eksploitasi energi berbasis fosil semakin kurang dukungan. Nah, ini juga menarik. Jadi kalau kita lihat pada pertengahan 2020, PBB itu menghimbau, ayo semua negara tolong mulai saat ini jangan membangun pembangkit listrik berbasis batu bara. Ya, karena di tengah rai ini juga yang menyebabkan pandemi, menyebabkan munculnya virus corona. Benar atau enggaknya pada waktu itu muncul pemikiran seperti itu ya, karena di awal-awal terjadinya pandemi, karena itu ditengarai virus itu juga bisa lebih berbahaya atau dia lebih cepat menyebar karena dukungan dari iklim yang saat ini dialami. Nah, itu masih menjadi perdebatan memang ya masalah seperti itu. Tapi kemudian himbauan dari PBI ini direspon oleh lembaga-lembaga keuangan global ya yang tergabung dalam Net Zero Banking Alliance ya pada tahun 2021. Mereka merupakan dukungan pembiayaan untuk sektor energi berbasis fosil. Jadi seperti PLN diakui memang ya oleh Dirut PLN dan juga oleh Menko kita, Menko Ekonomi, mengakui bahwa mereka itu saat ini kesulitan untuk membangun pembangkit berbasis batu bara. Kenapa? Tidak ada lagi yang mau mendukung pembiayaan global. Ya, pembiayaan global itu lembaga-lembaga global tidak lagi mau memberikan pinjaman di situ. Bahkan Jepang 2 bulan yang lalu, kita tadinya masih ada ya, masih punya harapan Cina masih mau bantu, Jepang masih mau bantu, biarpun kita membangun pembangkit PLTU berbasis batu bara. Tapi 2 bulan yang lalu Jepang sudah menyatakan saya tidak akan lagi memberikan pinjaman untuk digunakan membangun pembangkit berbasis batu bara, sehingga menjadi lebih sulit lagi. Dan waktu itu Dirut dan PLN juga mengakui itu ya, bahwa mereka mencari pinjaman dalam rangka membangun pembangkit berbasis batu bara tidak semudah beberapa tahun sebelumnya ya, karena mereka makin sulit untuk mendapat itu. Dan ini menjadi salah satu pemikiran bagaimana caranya kita harus bisa mempunyai peta jalan, roadmap, langkah-langkah yang sistematis untuk mengurangi penggunaan energi berbasis fosil ya, karena bukan karena sumber dayanya habis, selain sumber dayanya kita mungkin juga berkurang, tapi juga karena pembiayaan dari lembaga keuangan global juga sudah menurun gitu, sehingga sulit buat kita untuk memperoleh pendanaan untuk itu gitu ya. Baik, kita sekarang masuk ke militer microgrid nih. Jadi kita tahu hubungan bagaimana energi dengan pertahanan, bagaimana kita di pertahanan itu juga butuh dukungan dari energi dan segala macam. Nah, kita masuk ke microgrid ini, military microgrid. Jadi seperti yang kita lihat slide sebelumnya bahwa sekarang ini ada tuntutan untuk clear and clean defense ya, supaya pertahanan yang berbasis green gitu ya. Nah, ini tentunya salah satu yang direspon oleh Kementerian Pertahanan di seluruh dunia adalah menggunakan energi terbarukan untuk di markas dan pangkalan militer ya. Sebisa mungkin menggunakan ini gitu ya. Jadi kalau kita bicara militer microgrid tadi yang disampaikan oleh microgrid yang disampaikan oleh Pak Paul yang sangat komprehensif tadi ya, cukup bagus gitu. Biarpun yang lihatnya dari Artflash tapi sudah memberikan gambaran. Nah, ini bukan hal yang baru ya buat militer. Microgrid itu bukan hal yang baru. Jadi ini hanya merupakan pengembangan dari microgrid pada umumnya kalau digunakan di militer. Terutama dari apa? Mereka microgrid ini digunakan di militer dengan fokus pada apa? Kehandalan dan keamanan gitu ya. Keamanan sibernya. Jadi cyber security ini menjadi penting. Jadi dua hal ini menjadi salah satu aspek yang menjadi kriteria yang paling diwajibkan ya, menjadi salah satu yang diwajibkan memiliki kehandalan dan keamanan dari sisi cyber, karena ini makin lama cyber security menjadi salah satu hal-hal yang sangat menjadi perhatian di hampir semua negara ya. Ini menjadi sangat penting sekali. Jadi microgrid di militer paling tidak punya aspek kehandalan dan keamanan cyber. Kehandalan ini jadi penting kenapa? Ya karena kita lihat di pangkalan-pangkalan itu kadang-kadang dia mengoperasikan radar ya, jangan sampai radarnya berhenti gitu. Nah, ini juga jadi berbahaya kalau sampai terjadi
disruption ya, atau ada gangguan di situ. Ini menjadi salah satu yang nanti kita lihat seperti apa radar itu beroperasinya, bagaimana ininya ya, mengcover wilayah kita ya. Nah, kemudian maritime microgrid itu mampu beroperasi mandiri. Nah, ini juga atau disebutnya island mode ya, selama beberapa periode tertentu. Nah, ini tentunya kalau dia masih terkoneksi dengan grid nasional yang tadi seperti disebutkan oleh Pak Paul, nah ini memang beberapa dia bisa bisa terjadi gangguan hanya di jalan mandiri periode tertentu. Tapi di Amerika misalkan 14 hari ya. Tapi kalau gridnya itu memang terpisah karena kayak negara kita terdiri banyak pulau dan tidak mungkin memperoleh grid nasional gitu ya. Jadi harus di satu pulau bikin grid sendiri ya, dia harus hidup dengan itu seterusnya gitu. Bukan cuma 14 hari tapi seterusnya. Tapi untuk grid-grid microgrid yang masih sempat atau masih punya peluang terkonek dengan grid nasional itu kalau di Amerika misalkan grid microgrid harus mampu beroperasi 14 hari, minimal 14 hari supaya bisa kegiatan itu tetap berjalan dan diharapkan 14 hari grid nasional itu bisa pulih gitu ya. Nah ini juga penting ya, kalau apalagi kalau misalnya kita mengalami blackout atau dibom ya. Nah ini kalau di perang penting sekali island mode ini. Kenapa? Kalau dibom ya udah, kalau misalnya kita perang pasti PLN pusatnya lah gitu ya. PLN pusatnya itu pasti akan jadi sasaran peperang itu ya, sasaran untuk dibom. Kalau itu dibom, kalau kita markas-markas di daerah tergantung nasional pasti mati semua itu. Karena perangnya tergantung oleh listrik dari pusat. Nah, kalau mati berarti otomatis semua kegiatan komunikasi, radar, apapun itu yang terkait dengan elektronik pasti akan mati semua. Sehingga itu menjadi salah satu sasaran kalau seperti itu. Tapi dengan adanya microgrid dengan island mode ya, sebenarnya dengan island mode ya, biarpun sentralnya, sentral PLN-nya lah katakan di kita ya, PLN dibom mati, mereka masih tetap bisa beroperasi, mereka masih tetap bisa berkomunikasi, mereka masih tetap bisa mendeteksi adanya pesawat yang masuk misalnya, karena radarnya tetap bisa beroperasi. Nah ini menjadi penting kalau di militer ya. Kemudian supaya bisa mandiri dan beroperasi terus-menerus ya selama terutama di satu pulau yang tidak punya peluang untuk terkoneksi dengan grid nasional. Nah, ini pembangkit lokal diutamakan ya dari energi terbarukan. Nah, ini kenapa seperti itu, supaya mereka itu bisa tidak lagi tergantung oleh suplai BBM. Memang di beberapa daerah di kita ada microgrid itu yang dipakai di fasilitas militer kita itu masih menggunakan diesel ya sebagian itu. Tapi itu jadi masalah gitu. Kenapa? Kalau salah satunya contoh di Morota ya. Morota itu ada fasilitas radar kita di sana dan itu penting sekali. Dan itu tidak bisa hidup 24 jam. Kenapa? Karena suplai BBM-nya susah gitu ya. Khususnya apa? Nah, kapal-kapal itu, kapal besar itu waktu menjatuhkan mensuplai BBM itu dalam galon-galon itu dilempar aja ke laut karena mereka tidak bisa merapat, dilempar ke laut. Nah, para TNI ini, personel TNI itu berenang, dia ambil, dia tarikin itu tong-tong BBM itu sampai ke darat. Itu susah sekali. Kalau misalnya terjadi gelombang tinggi, wah malah nggak dapat suplai sama sekali. Nah ini menjadi masalah. Sementara dia harus hidup 24 jam radarnya. Nah inilah yang mendorong harusnya mikro di sana itu diutamakan menggunakan pembangkit yang bersifat lokal ya, dari energi terbarukan, sehingga kalau terjadi perang pun mereka masih tetap bisa beroperasi karena mereka menggunakan potensi sumber energi yang berasal dari lokal ya. Dan penggunaan diesel juga dihindarin ya, biarpun untuk sementara sekarang ini masih banyak digunakan oleh backup, tadi sampaikan oleh Pak Paul bahwa diesel digunakan sebagai backup, tapi ini dihindari penggunaannya. Kenapa? Karena ini mudah dideteksi juga oleh manusia ya. Begitu kita menghidupkan diesel, mudah, baik itu suaranya, baik itu asapnya, itu mudah diketahui ya, bisa dideteksi dan itu menjadi sasaran untuk dihancurkan oleh musuh gitu ya. Nah ini pembangkitnya berbasis lokal. Nah ini menjadi salah satu yang juga menarik ya. Terus pembiayaan berarti pada misi khusus ya. Jadi kalau kita bikin microgrid, kalau misalnya ini contoh misalnya Pak Edi mau mengusulkan microgrid di ITB, wah suruhnya itu pasti berapa biaya? Kok mahal sekali gitu. Nggak usah lah, kita pakai PLN aja gitu. Tapi kalau di militer nggak bisa, kita tidak lagi berhitung masalah biaya. Kenapa? NKRI harga mati, berapapun biayanya kita harus adain. Kenapa? Harus ada. Jadi seperti di Morotai harus diadain berapapun biayanya. Kenapa? Ya kalau nggak radar nggak hidup gitu kan. Jadi tidak ada lagi hitung-hitungan keekonomian di situ. Nah ini menjadi sangat menarik nantinya pada saat
microgrid ini dimanfaatkan juga oleh penduduk sekitar ya. Nanti kita akan lihat. Jadi di sini menjadi menarik ya bahwa tidak lagi berorientasi pada aspek ekonomian ya dalam pembangunannya. Nah, kemudian juga tentunya dengan adanya microgrid ini, dengan sumber terbarukan ini menjadi peluang untuk menggunakan kendaraan listrik di markas itu gitu ya, sehingga ini bisa menjadi salah satu sumber sehingga tidak lagi tergantung oleh BBM ya. Jadi murni bisa mendukung tren global penggunaan kendaraan taktikal berbasis listrik ya. Oke, kita lihat sekilas ya. Kalau kita ini gambar ini mungkin ini gambarnya sangat sederhana dan memang tapi seperti dengan Pak Pol tadi luar biasa itu tidak aneh ya, sederhana juga. Kira-kira seperti ini ya. Jadi dia terkonek, punya kemampuan untuk konek ke grid PLN, ke grid nasional, tapi seumpama ada apa dia mampu untuk memutuskan arusan dan dia beroperasi secara mandiri ya. Tapi ini kalau di beberapa pulau kita, terutama di daerah 3T terluar, tertinggal, terdepan, mungkin tidak ada ini terkoneksi dengan grid. Artinya si microgrid itu harus mandiri, betul-betul mandiri seumur-umur gitu ya, karena memang tidak bisa dikoneksi dengan grid PLN karena tempatnya tidak mudah, tidak bisa dijangkau oleh grid nasional gitu ya. Nah tentunya di sini perlu ya microgrid ini, kalau kita lihat microgrid ini sekarang banyak sekali menjadi salah satu penelitian di mana banyak memanfaatkan algoritma AI ya, kecerdasan buatan dan juga machine learning untuk ditambahkan sehingga untuk meningkatkan kinerja microgrid gitu, baik itu dari manajemennya supaya lebih efisien dan macam-macam dan kinerjanya juga makin tinggi. Nah ini menjadi salah satu topik mungkin yang teman-teman dari teknik fisika ini bisa banyak berkiprah nih di sini gitu ya, banyak berkiprah di sini. Nah ini bisa nanti kita diskusikan ya. Nah coba kita lihat microgrid di Amerika seperti apa. Ini kalau Amerika ini sudah mulai nih. Tadi disebutkan oleh Pak Paul ada beberapa udah mulai nih. Jadi kayak di nomor 1 ya, Camp Pendleton, California nih, dia menggunakan solar 525 ya, solar panel terus dia, tapi dia juga menggunakan gas diesel untuk backup. Jadi ada bauran pembangkitnya tuh dari microgrid itu terdiri beberapa bauran gitu ya, ada dari solar, ada dari gas diesel, ada kemudian totalnya sekian. Kemudian dia juga punya storage ya, punya storage dalam rangka untuk menyimpan listrik dihasilkan oleh solar ya, karena kita tahu solar maupun angin ini mereka hampir ada di semua lokasi, terutama di Indonesia daerah tropis, tapi salah satu kekurangannya ya intermittent ya, karena malam nggak bisa berproduksi, kena mendung juga produksinya berkurang dan segala macam ya. Nah ini kita lihat nih ada beberapa contoh yang dipakai, yang sudah mulai diinisiasi oleh Amerika untuk membuat microgrid ya, microgrid di fasilitas militer ya. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Paul bahwa betul ya pada 130 markas pangkalan Amerika di seluruh dunia itu akan dibangun di tahun 2035 dan pada 2050 dia berharap terjadi carbon free. Artinya semuanya pembangkit dari militernya itu menggunakan renewable. Nah, itu menjadi salah satu sasaran yang dicanangkan oleh militer Amerika. Jadi kalau di sini masih ada gas diesel gitu, nantinya akan hilang ya, akan hilang. Jadi Amerika sudah mencanangkan bahwa markasnya di 130 lokasi di seluruh dunia akan carbon free pada tahun 2050 ya. Dan 2050 akan seperti ini. Dan ini karena mereka juga melihat keuntungan bahwa mereka tidak lagi tergantung oleh grid pusat, grid nasional, dan lebih handal pada waktu terjadi perang karena mereka bisa mandiri ya. Nah ini kalau kita lihat di Indonesia, bagaimana dengan Indonesia sekarang? Ya, ini yang menarik. Di Indonesia ini kalau kita lihat, ini wilayah Indonesia. Kita memiliki perbatasan banyak sekali ya, dengan Timor Leste, Papua New Guinea, Australia, Malaysia, Filipina, Vietnam, Singapura ya, kemudian Thailand, India segala macam, baik darat maupun laut ya. Ini seperti ini ya. Dan kita luas sekali dan kita harus jaga ini gitu ya. Harus jaga dan kita harus mampu mendeteksi, mengintercept kalau seumpama ada pesawat yang masuk ya, masuk tanpa izin gitu. Nah, kita harus mampu intercept. Nah, untuk itu berarti kita harus udara kita ini harus dilingkupi oleh radar gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini kalau misalnya kita lihat seperti ini, untuk mengamankan ini ya, mengamankan ini, militer kita mengamankan seperti ini nih. Dia membagi ada wilayah 1 pertahanan kita, wilayah bela barat, wilayah tengah, wilayah timur ya. Ini tahun 2019 ya, mungkin sekarang sebagian sudah menambah ya, sudah bertambah ini. Jadi kalau kita lihat di sini dari wilayah barat ada 6 divisi Kodam, divisi juga
di tengah ada 6 divisi Kodam, ada 3 divisi Kodam dan segala macam ya. Dan kita bisa lihat di sini bahwa dalam rangka mengamankan wilayah Indonesia tadi itu ada seperti ini ya pembagiannya ya. Ada 3 wilayah, ada 3 wilayah pertahanan yang kita buat, dan di sini juga komplit nih, termasuk ada industri pertanian yang mendukung ya, karena industri pertanian penting dalam rangka untuk melakukan pemeliharaan alutsista kita. Nah, kita lihat di barat banyak, di tengah 14, di barat 90, di timur nggak ada. Nah, ini kalau misalnya ada gangguan perang di sini nih, wah ini susah nih gitu. Nah, ini mungkin mudah-mudahan nanti ada teman-teman dari teknik fisika nih, para entrepreneur ini mau bersedia membangun industri pertanian di wilayah timur, paling nggak untuk maintenance kapal, maintenance pesawat misalnya gitu, supaya tidak jauh-jauh hari, jauh-jauh mesti ditransfer ke wilayah tengah ataupun wilayah barat gitu ya. Jadi ini tantangan sendiri untuk dalam rangka menggelar ya. Jadi ini kan gelar postur pertahanan kita seperti ini gelarnya ya, tapi ini juga belum bisa memenuhi keinginan kita, terutama kalau dari energi tadi kita lihat kebanyakan depo-depo di sini ya, di daerah tengah barat gitu ya, tapi timur malah nggak ada, padahal di daerahnya luas sekali. Terus kita lihat seperti ini. Tadi kita bahwa negara itu kita harus amankan nih, amankan ya seluas ini, berarti kita harus lingkupi negara kita dengan cakupan radar ya. Tapi ada daerah yang cakupannya itu hilang nih, di daerah Morotai ini, blank spot nih di sini. Jadi kalau kita tahu nih di sini blank spot, kita mau naik pesawat, kita mau nyerang Indonesia dari sini nggak ketahuan nih, tahu udah nyampe di daerah Kupang misalnya gitu, atau tahu nyampe di Maluku aja, udah jauh masuk ke dalam. Nah, ini terjadi blank spot. Nah, bagaimana supaya nggak blank spot? Harus dibangun radar di sini. Di mana lokasi yang paling tepat? Nah, di sini kita lihat pulau di sini jauh. Kalau kita bangun sini mungkin hanya nggak bisa nutup semua. Yang paling cocok adalah di Morotai. Waktu itu teman-teman kita dari Angkatan Udara melihat di Morotai. Problemnya ya di Morotai ini ya itu tidak sulit sekali untuk memperoleh suplai BBM. Nah, ini pentingnya sekali. Sehingga pada waktu itu sempat ini bukan suatu penelitian waktu itu teman-teman dari Unhan untuk membuat microgrid di sini di Morotai dengan menggunakan energi terbarukan, sehingga mereka tidak lagi tergantung dari luar, karena mereka mungkin lupa ini saya kalau misalnya lagi musim lautnya tinggi, kita nggak bisa dapat pasokan Pak, dan dengan terpaksa kita hanya mengoperasikan radar itu nggak 24 jam, mungkin cuma 16 jam, mungkin 12 jam gitu, sehingga ada periode-periode tertentu di mana wilayah kita itu tidak bisa sepenuhnya dilingkupi oleh radar kita. Nah, ini menjadi salah satu hal yang menarik gitu ya. Dan kita lihat bukan cuma di situ, di mana-mana ini juga banyak ya. Selain ini juga banyak. Ini kalau kita lihat radar, tapi di sini tuh banyak lagi pos-pos kecil yang juga untuk mendeteksi kalau ada ancaman dari laut ya, ancaman dari laut. Nah, ini juga menjadi penting, mereka ada pos-pos kecil-kecil misalnya di sini, tapi nggak ada listriknya nih, seperti apa nih? Nah, ini menjadi salah satu yang menarik, karena listrik itu diperlukan untuk komunikasi, untuk data akuisisi ya, mungkin ada SCADA sistemnya dan segala macam. Nah, itu menjadi sangat penting sekali suplai atau pasokan listrik ini. Jadi kalau kita ngandelin dari grid PLN nggak mungkin masuk ke sini ya. PLN nggak mungkin masuk ke sini karena terlalu jauh dan biayanya mahal gitu. Nah, bagaimana caranya supaya mengoptimalkan itu ya, salah satu solusinya adalah mulai dari microgrid itu tadi ya. Oke, tantangan di microgrid ini seperti ini ya, sebagian nasi berusaha di situ. Nah, ini tantangannya yang harus kita lakukan di microgrid untuk militer ini supaya dia bisa optimal. Jadi dia harus menggunakan energi berbasis lokal ya, artinya ya kalau di situ di satu pulau misalnya, di sini harus dibangun pangkalan dan di situ harus ada misalnya radar, harus ada sistem komunikasi atau ada satu sistem untuk mendukung ternyata data akuisisi dan macam-macam. Nah, itu kita lihat di situ ada surya, potensi apa yang ada itu, ada surya, ada angin, ada air, ada biomasa, ada laut misalnya gitu. Oh, ternyata di sini cuma bisa surya ya Pak, mau nggak mau kita harus hidup dengan surya ya. Microgrid itu harus bisa dijalankan dengan surya. Oh, di situ juga ada surya sama angin, nah bisa kita bikin surya sama angin ya, kita bisa bikin, kita hibridkan gitu ya, dua pembangkit ini untuk bisa mendukung beroperasinya pangkalan dengan adanya microgrid itu ya. Jadi kalaupun sudah ada seperti ini, logistiknya seperti apa tantangannya? Jadi kalau seperti ini, logistiknya lebih diarahkan untuk keperluan pemeliharaan ya.
pemeliharaan dan segala macam ya. Jadi yang sifatnya kecil-kecil ini harus bisa punya logistik di sini ya di satu pulau di microgrid itu. Mungkin tidak besar tapi yang kecil ya. Kalau besar mungkin dikirim ke pusat pemeliharaan, tapi kalau kecil-kecil harus bisa dilakukan di setempat gitu tentunya ya. Nah, karena harus bisa dilakukan oleh setempat, jadi perlukan juga SDM. Jadi SDM di militer ini juga harus mampu memiliki SDM yang mampu mengoperasikan dan memelihara microgrid. Paling nggak memelihara ini bukannya perbaikan besar ya, tapi yang sifatnya rutin atau perbaikan-perbaikan kecil, terutama di daerah 3T yang kalau mereka menunggu bantuan dari tempat lain mungkin butuh waktu berhari-hari misalnya gitu. Nah ini salah satu isu tantangan yang harus dilakukan dalam rangka untuk microgrid, terutama di daerah perbatasan yang saat ini banyak digunakan oleh militer gitu ya. Nah terus kemudian, nah tentunya karena ini macam-macam menggunakan potensi lokal, biayanya pembangunan microgrid bisa macam-macam nih. Nah, mungkin di satu pulau A gunakan panel surya, tapi di pulau B itu bisa surya sama angin. Di pulau C mungkin angin sama air ya, bisa mini hidro atau mikro hidro misalnya gitu. Sehingga berbeda-beda, sehingga memang SDM-nya harus dididik dengan berbagai macam kemampuan ya dalam untuk bisa memelihara atau mengoperasikan pembangkit dengan berbagai macam jenis gitu ya. Nah, sehingga ini juga bervariasi tentunya. Ini salah satu tantangan microgrid militer. Tentunya bukan militer saja ya, microgrid di daerah tertinggal lah, di daerah 3T. Kebetulan kita bicara militer karena kenapa? Karena militer punya karakteristik khusus. Salah satunya apa? Yaitu tadi kita nggak berpikir keekonomian. Kalau sekarang Pak ini di satu pulau ada penduduknya Pak berapa? Penduduknya 100 kita bikin microgrid, waduh mahal banget misalnya gitu. Tapi kalau militer harus ada situ mau nggak mau dibangun gitu. Karena kalau militer tuh punya itu tadi, punya misi sendiri, tidak memberikan keekonomian. Yang dia ikan misi sendiri adalah bagaimana caranya negara ini aman gitu ya. Kemudian kalau kita militer microgrid ini buat ini salah satu kelebihannya. Karena militer itu harus membangun microgrid itu tanpa melihat lagi faktor keekonomian, yang penting mereka punya misi khusus mengamankan negara berapapun yang dibikin gitu ya. Nah, kelebihannya apa? Kalau dalam satu pulau di mana atau bukan cuma pulau ya, daerah perbatasan misalnya yang terpencil misalnya gitu, di mana di situ itu penduduknya mungkin nggak punya akses listrik nih. Nah, dengan adanya militer hadir di situ, militer membangun microgrid sehingga ada akses ya, tentunya pasti kalau kita mau merencanakan suatu pembangkit microgrid, kita bikin kapasitas untuk 10 tahun tentunya ya. Pada waktu tahun awal mungkin terjadi kelebihan pasokan gitu ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sehingga kehadiran militer di situ juga bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar. Untuk apa? Misalnya dalam rangka mendukung puskesmas ya. Tadinya di daerah situ tidak ada dokter gigi karena tidak ada listrik, sekarang jadi ada listrik sehingga bisa memungkinkan alat untuk digunakan oleh dokter gigi misalnya. Bisa digunakan juga untuk dalam rangka penyediaan air bersih ya, sarana pendidikan, sehingga kehadiran microgrid militer ini bisa juga dinikmati oleh masyarakat yang ada di sekitar situ. Jadi bermanfaat juga untuk masyarakat di sekitarnya ya. Dan ini yang lebih penting lagi. Jadi kalau kita lihat di satu pulau ini ada pulau penduduknya misalnya sekian nih. Tolong PLN bangunlah pembangkit di situ untuk mendukung masyarakat atau komunitas itu. Belum tentu mau. Kenapa? Wah, kalau bangun situ rugi kita, tidak mencapai nilai keekonomiannya gitu ya. Apalagi kalau saya bangun di situ, orang-orang situ paling makanya hanya untuk lampu penerangan 100 watt misalnya gitu. Karena orang-orang situ belum terbiasa berhidup dengan listrik, mereka belum biasa menggunakan mesin listrik, mereka belum biasa menggunakan kegiatan ekonomi yang menggunakan mesin listrik, misalnya dalam rangka untuk perikanan misalnya ya, untuk mereka belum terbiasa mereka. Nah, dengan adanya microgrid ini, militer itu yang punya kelebihan itu diberikan kepada masyarakat sekitar, sehingga masyarakat itu lama-lama merasa, oh enak ya ada listrik, kalau gitu saya bisa nyimpen ikan di freezer, sehingga terbentuklah masyarakat yang mulai sadar akan listrik gitu, dan mereka akan merasakan betapa pentingnya energi listrik itu buat meningkatkan taraf hidup mereka atau menggerakkan perekonomian mereka, sehingga mereka lama-lama demand terhadap listrik tinggi. Begitu itu tinggi, nah kemungkinan kalau sudah tinggi kebutuhannya mungkin besar, demand-nya besar, sehingga secara mungkin bisa menarik IPP ya,
IPP atau siapapun investor di situ yang pengen membangun listrik karena demand-nya udah terbentuk gitu. Kalau misalnya awal-awal nggak mungkin mereka terbentuk, butuh waktu ya, mungkin butuh waktu setahun, 2 tahun sampai masyarakat situ itu mulai ketergantungan terhadap listrik dalam rangka menopang perekonomian mereka itu bisa tumbuh gitu. Nah itu belum terbentuk, tapi ini menjadi stimulus nih. Begitu sudah terbentuk, listriknya tuh sudah bisa disuplai oleh IPP, militer juga setiap tahun juga meningkat sehingga kelebihan pasokan tadi mulai sedikit-sedikit dikurangi dipakai utama oleh mereka gitu ya. Nah, dengan cara setengah stimulus ini mendukung program pemerintah REBET ya, Renewable Energy Based Economic Development, dan program elektrifikasi tentunya dengan adanya penggunaan kelebihan pasokan atau sementara diberikan pinjaman ke masyarakat sekitar, diberikan pasokan listrik, ini bisa mendukung target pemerintah untuk melakukan elektrifikasi. Jadi intinya microgrid ini, terutama militer microgrid. Sebetulnya militer microgrid itu sama, cuma militer itu ada satu faktor, yaitu apa? Tidak bicara masalah keekonomian, ya, tidak bicara itu, dan memiliki kehandalan tinggi karena tidak boleh mati gitu ya, harus lebih tinggi karena digunakan untuk siap untuk dalam keadaan perang. Nah ini cocok ya, sangat cocok untuk Indonesia, yang mana kita memiliki 17.000 pulau, 6.000 pulau didiami, dan dari 6.000 pulau belum tentu semuanya sudah bisa memiliki listrik, kalaupun ada belum tentu cukup ya, seperti kita kemarin juga melakukan penelitian di Semau di Kupang, padahal dekat Kupang, tapi kalau di pulaunya tuh setengah jam aja perjalanan, tapi listriknya sangat kekurangan mereka ya. Nah seperti itu. Nah itu dengan adanya militer itu bisa menjadi salah satu pertimbangan, karena militer sudah tidak lagi melihat secara hitung-hitungan ekonomi, tapi yang jelas mereka harus hadir di situ. Nah ini kira-kira yang bisa saya sampaikan, Bapak-Bapak hadirin sekalian, mungkin kita bisa diskusikan mungkin apa-apa, dan sehingga bisa memperkaya pemahaman kita, dan mudah-mudahan bisa membantu para alumni teknik fisika ya, karena ini di teknik fisika bisa berkontribusi atau berpartisipasi dalam rangka membangun militer microgrid dalam rangka menjaga keamanan negara kita. Terima kasih Pak Edi, selamat saya kembalikan kepada Pak Edi, selamat sore. Baik, terima kasih Pak Imam. Presentasinya luar biasa ini. Semula saya pikir wah ini slide-nya 15 lembar, ini mungkin jam berapa tuh? 16.15 sudah selesai. Ternyata bisa hampir jam 17 nih. Benar-benar dosen ini Pak Imam ini. Jadi bisa cerita panjang lebar. Kita lanjutkan dengan ini ya. Pertanyaan ini sudah banyak sekali dan pertanyaannya membuat kalimatnya panjang-panjang nih. Ini yang pertama dari Pak Muhammad Fatoni ya. Sehubungan krisis energi yang melanda dunia saat ini serta upaya pemerintah Indonesia untuk mengamankan energi untuk kebutuhan dalam negeri, bagaimana pengaruhnya pada pertahanan jika karena hal ini terjadi embargo atau sanksi lainnya? Ya, ya langsung dijawab aja Pak Edi ya. Ya langsung, soalnya nih banyak. Iya Pak. Izin Pak Edi, saya nanti nggak bisa sampai berhenti sampai Pak, mungkin 5/4 kalau berkenan Pak. Saya oh iya, ya, nggak apa-apa ya Pak ya. Sudah ya. Jadi nanti kalau nggak bisa juga jawab, udah dari sekarang ancer-ancer. Oh jam 17.15 udah harus selesai. Ya, ya Pak. Ya, makasih Pak Edi, Pak Fatoni ya Pak ya. Nih kalau nggak salah. Pak Fatoni. Pak Fatoni ini kalau nggak salah kakak kelas saya nih Pak Edi. Oh. di fisika teknik nih. Ya Pak Fatoni, memang kita dengan adanya embargo ini, makanya kalau kemungkinan adanya embargo ini menjadi kendala. Makanya kita salah satu tadi Pak, kita harus punya cadangan penyangga energi. Kita nggak punya sama sekali. Jadi kalau kita di embargo nih, ya kita harus hidup dengan yang bisa kita produksi sekarang ini, yang cuma 800 barel per hari. Sementara kebutuhan kita 1,6 juta barel per hari. Ya, artinya cuma setengahnya. Ya, dan kita nggak bisa hidup, dan itu cuma cukup 20 hari. Jadi mungkin kalau kita dari seperti itu, mungkin dalam waktu sebulan, 40 hari selesai kita. Ya, nah itulah gunanya pentingnya standar ketahanan energi kita harus punya cadangan penyangga energi. IEA itu mensyaratkan apabila suatu negara itu disebut memiliki ketahanan energi yang baik kalau dia mampu memiliki cadangan untuk cukup 90 hari. Itu dianggap ketahanan energinya bagus. Kalau kita lihat di negara Asia, kita Indonesia itu paling ketinggalan kita. Singapura aja bisa punya 180 hari.
Malaysia sudah punya cukup tinggi, punya cadangan Pak ya. Jadi kalau dia diembargo gitu, selain dia hidup dari yang ada di wilayahnya dia cuma masih punya cadangan yang cukup besar gitu ya. Nah Indonesia nggak punya itu, makanya ini menjadi salah satu menjadi satu cara kita untuk sama-sama mendukung bagaimana mendukung DEN ya, Dewan Nasional untuk mulai mencadangkan. Mungkin kita tidak bisa langsung 90 hari. Karena untuk bikin sampai 90 hari itu biayanya luar biasa besar yang tidak mungkin bisa diserap oleh APBN kita misalnya gitu ya dalam 1 tahun. Jadi kita cadangkan lagi ya, kita sekarang beli dulu, kita bikin depo, beli depo dulu, kemudian kita isi 50 untuk 30 hari dulu. Tahun depan kita anggarkan lagi untuk 30 hari lagi. Tahun depan kita anggarkan lagi untuk 30 hari, sehingga pada saat periode tertentu atau dalam kurun waktu tertentu 5 tahun misalnya, kita sudah bisa punya minimal 90 hari yang dipersyaratkan oleh IEA bahwa suatu negara dianggap memiliki ketahanan energi yang baik. Tapi ini kalau semua negara tergantung oleh minyak ya Pak ya. Tapi kalau kita segera berubah menjadi menggunakan energi terbarukan, biarpun kita punya komitmen negara kita 23% bauran kita energi terbarukan pada tahun 2025, kok rasanya berat gitu ya, tapi ya kita berusaha untuk ke sana. Nah ini menjadi salah satu poin penting Pak Fatoni, bahwa kita harus menggali ya, mengajak investor dengan iklim investasi yang bagus supaya mereka mau berinvestasi dalam rangka untuk melakukan drilling ya, menemukan cadangan-cadangan baru minyak. SKK Migas menargetkan pada 2030 kita sudah bisa memproduksi atau mengangkat minyak, lifting minyak itu 1 juta barel per hari gitu ya. Selain kita juga harus punya cadangan penyangga. Cadangan penyangga ini sangat penting sekali. Jadi kalau kita lihat kayak di negara-negara barat yang tergabung dalam IEA itu yang mengatur, dia sebagai command center-nya. Negara-negara barat, negara-negara anggota, tolong cadangan energi dilepas karena harga minyak naik misalnya. Nah itu mereka punya. Nah kalau kita nggak punya apa-apa. Nah selama IEA ini beroperasi 3 kali menghidupkan protokol yang namanya ICRP ya. Saya lupa kebanyakan kontingensi, pokoknya kira-kira perintah untuk melepaskan energi itu. Pada waktu perang Iran, pada waktu terjadi Arab Spring, perang di Libya, kemudian terjadi badai Katrina, di mana menghancurkan infrastruktur minyak di Teluk Meksiko. Nah ini sehingga karena ada gangguan itu harga minyak naik, kemudian IEA menyarankan tolong dilepas sehingga supaya harga minyak turun, misalnya seperti itu. Nah ini salah satu mekanisme yang harus kita miliki ya, tapi kita nggak punya cadangan sehingga ini yang menjadi menyulitkan. Jadi Pak Fatoni, mari kita dukung sama-sama sebagai kita bangsa kita ini untuk bisa negara ini mencadangkan cadangan energi ya, supaya kalau perang nggak cuma 6 hari, Hanas ngomong 6 hari atau kita cuma 10 hari setelah itu perang berhenti gitu. Jadi kalau teman saya joke itu, ada teman saya itu bilang gini, ya gimana Pak Imam kalau perang? Ya kalau udah perang setelah 6 hari kita ngomong, udah kita damai deh, udah damai. Ya pokoknya kita damai aja. Kenapa? Karena saya udah nggak mampu perang katanya gitu. Energi kita udah habis katanya gitu. Jadi menjadi joke yang lucu itu ya. Jadi ini kira-kira Pak Tony, mari kita dukung lah ya, paling nggak negara kita memiliki cadangan energi. Gitu kira-kira Pak Edi. Ya, terima kasih. Berikutnya dari Pak Numan nih. Bagaimana roadmap energi pertahanan Indonesia ini? Apakah ada perencanaan jangka panjang atau 20 tahunan? Dan bagaimana Kementerian Pertahanan dan BP Migas dalam mendesain energi pertahanan kita, Pak? Terima kasih. Ya, Pak Edi, ini pertanyaan bagus nih. Saya jujur Pak ya, kalau kita jujur nggak tahu punya kita Pak. Kita terus terang aja nggak punya kita roadmap untuk energi pertahanan. Kita belum punya. Bukan nggak punya ya, kita belum punya. Tapi kita sedang berusaha. Di kita kebetulan saya sebagai pengajar di Universitas Pertahanan, prodinya juga prodi ketahanan energi, kita sedang berusaha untuk membuat itu. Ya, kalau di luar negeri itu mereka punya departemen energi pertahanan, Pak. Di kita belum ada. Di Kemhan kita juga tidak ada satu direktorat yang khusus menangani tentang energi pertahanan. Padahal penting, mereka mikirnya alutsista saja gitu. Padahal alutsista, kalau alutsistanya canggih, nggak ada energinya, nggak bisa terbang juga, nggak bisa perang juga gitu. Nah ini yang harus sejalan. Jadi alutsista diadakan, kita juga harus tahu dengan misalnya di Pak Prabowo mau membeli Rafael
Rafael 42 segala macam. Nah, ini tentunya untuk menjalankan mengoperasikan Rafael biarpun tidak perang saja, mereka tuh juga harus menyediakan cadangan energi yang dipersiapkan gitu. Berapa sih jadinya energi yang dibutuhkan dan segala macam. Nah, ini kita belum punya ya, belum punya. Terus terakhir belum punya. Belum terdokumentasi dengan baik, sedang diupayakan untuk ke sana. Nah, tentunya ini roadmap alutsista kita seperti apa, pengembangan dari organisasi TNI kita seperti apa, jenis strategi pertahanan kita seperti apa, terus gelar, postur pertahanan kita, gelarnya seperti apa. Nah, ini yang menjadi salah satu masukan buat kami untuk bisa mendesain roadmap, misalnya 20 tahun ke depan. Jadi ini kita sedang upayakan, Pak. Kita sedang upayakan meletakkan fondasi dalam rangka merancang roadmap itu tadi. Makanya kita mulai mengajak teman-teman untuk ngomong nih masalah energi dan pertahanan. Selama ini energi hanya untuk ngomong efisiensi aja, keekonomian aja. Padahal kalau perang kita nggak terpikir gitu. Nah, ini kira-kira seperti itu. Jadi kalau jawaban saya saat ini sedang diproses untuk dibikin ke sana. Belum jadi, belum ada gitu. Jadi kalau sekarang ini belum ada dan belum jadi dan sedang berproses ke situ. Gitu Pak Edi. Baik, kita lanjutkan pertanyaan dari Pak Sabar Nababan. Apakah Indonesia berani berperang untuk mempertahankan pulau-pulau kecil seperti negara tetangga Malaysia? Ya, harus berani Pak. Namanya NKRI harga mati, ya Pak ya. Kalau nggak lihat gimana, ya harus berani. Tapi kita gini Pak, kita itu punya di militer itu punya doktrin Pak. Ada doktrin militer. Kalau Amerika, doktrinnya begini. Amerika tuh kalau punya musuh Pak, dia nggak mau perang di Amerika Pak. Jangan sampai musuh itu masuk ke Amerika, dihancurkan di tempatnya. Jadi mau perang sama Indonesia, diperserang di Indonesia. Jadi jangan sampai perangnya tuh di daratannya mereka, yang menghancurkan infrastruktur mereka, itu doktrin mereka. Makanya mereka tuh punya, untuk menjalankan doktrin itu, karena doktrinnya harus perang di luar, mereka punya strategi, harus punya segala macam perangkat, armada di mana-mana. Di mana-mana ya. Nah itu gelarnya, gelar pertahanan mereka seperti itu. Nah Indonesia gimana? Doktrin kita, kalau kita perang, ya kira-kira sama. Kita hancurkan di tempat musuh. Kalau mampu loh Pak Edi, kalau kita punya senjata, punya energi cukup gitu. Kalau nggak cukup ya ditunggu sampai mereka masuk ke perairan kita hancurkan di situ. Kalau nggak cukup juga, ya masuk ke darat kita, ya udah masuk ke darat kita jadi perang semesta, rakyat ikut semua gitu kan. Nah, ini jadi menarik. Nah, kalau saya sempat bicara waktu itu diskusi sama Pak Doni Monardo sebagai Sekjen Dewan Pertahanan Nasional, dia bilang gitu, Pak, kita ini kan kekurangan banyak sekali. Pesawat kita kurang, energi kita kurang, segala macam kita kurang. Jadi kalau perang kan kalah, ya mungkin kita nggak bisa menyerang, mereka masuk. Tapi ingat nih Pak Imam, gitu, sekali masuk, belum tentu bisa keluar lagi katanya. Gitu. Jadi pasti mereka masuk, boleh mereka masuk, nyerang kita, begitu masuk darat, mereka pasti kita hancurkan. Jadi mereka bisa masuk, nggak bisa keluar gitu Pak. Jadi ini salah satu doktrin-doktrin di kita. Jadi apakah itu nggak boleh, apa kita nggak berani, harus berani apapun gitu. Harus berani, tapi tentunya dengan cara-cara yang sistematis juga ya, bukan asal berani nekat gitu Pak. Tapi kita memiliki militer kita memiliki kiat-kiat, tips-tips gimana menghadapi itu. Kita punya strategi juga, gitu Pak Edi, kira-kira. Baik, berikutnya dari Pak Muhammad Fatoni lagi. Jika energi fosil habis di seluruh dunia, apakah energi terbarukan bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan pertahanan khususnya untuk kedepannya? Dan seberapa kuat untuk bertahan untuk hitungan tahunan? Ya Pak, jadi gini Pak Edi, ini menarik ya. Ini kalau kita bicara fosil, bicara renewable ini gini. Sebetulnya sebelum revolusi industri Pak, kita ini hidupnya dari terbarukan Pak. Manusia waktu itu menggunakan kayu bakar, ya gitu Pak. Menggunakan air, menggunakan binatang untuk mesin giling segala macam. Belum ada batu bara Pak dipakai. Kemudian revolusi industri mulai ketemu pakai batu bara, pendulunya bergeser. Yang tadinya dari renewable, mereka sebelumnya renewable Pak. Sebelum revolusi renewable bergeser ke fosil. Bergeser ke fosil di tahun setelah terjadi Perang Dunia Pertama, makin masif lah penggunaan fosil karena mulai digunakan minyak gitu ya. Setelah abad 20, abad 21 nih, awal abad 21 di mana ada rumor bahkan itu disuarakan bahwa minyak kita habis. Minyak kita habis. Dan satu, minyak kita habis, yang kedua bahwa terjadi perubahan iklim. Jadi kita harus bergerak, harus menggunakan isu tersebut. Jadi pendulunya bergerak lagi Pak Edi. Dari tadinya Pak Fatoni ya tadinya bergerak nih, tadinya renewable bergerak ke fosil, sekarang ada upaya pendulunya bergerak lagi ke renewable lagi nih. Sehingga bergerak lagi ke arah sebelum pra-revolusi industri. Tapi nggak tahu ujungnya sampai kapan, tapi arahnya sudah mulai bergerak ke sana gitu.
Nah, ini menjadi hal yang menarik gitu ya, jadi hal menarik. Nah, pertanyaannya apakah energi fosil kan habis? Sebetulnya nggak habis, Pak, energi fosil itu, Pak. Cuman teknologi kita yang belum mampu ngangkat semua. Jadi kalau kita punya cadangan minyak sekarang ini, Pak, cadangan minyak ya Pak Fatoni ya, kalau kita punya cadangan minyak sekarang, paling kita bisa angkat 50-60%-nya. Itu udah bagus itu. Gitu. Kenapa? Kita belum mampu mengangkat sampai 80% gitu. Teknologi kita belum mampu untuk melifting minyak itu sampai 80% dari cadangan yang ada. Paling kita cuma 40-50. Kenapa? Karena kita masih tergantung sama tekanan dari minyak yang naik ke atas kita. Seperti itu. Sehingga kita makanya muncullah teknologi EOR segala macam ya untuk bisa mengangkat minyak itu. Kalau kita lihat lagi contoh di Venezuela. Di Venezuela itu minyaknya minyak berat. Cadangannya luar biasa besar. Bahkan ditengarai cadangan minyak di Venezuela itu lebih besar daripada Arab Saudi. Cuman minyaknya minyak berat. Jadi kalau itu kita angkat, biayanya masih mahal gitu. Sehingga ini jadi masalah sendiri gitu ya. Dan kemudian ada satu lagi yang sedang diteliti di Cina dan Jepang itu adalah hidrat, Pak ya. Jadi hidrat itu adalah salah satu dari fosil juga ditengarai itu ada di kedalaman laut dalam dan itu bentuknya ya seperti apa ya, seperti es gitu, kayak bongkahan-bongkahan es gitu, tapi gas di dalamnya. Dan itu diperkirakan cadangan itu lebih besar daripada cadangan minyak yang ada di muka bumi ini. Lebih besar dari cadangan minyak yang ada di muka bumi ini. Sehingga itu kalau digunakan itu bisa menggantikan ya. Cuma masalahnya karena itu gas, kita manusia ya belum mampu mengeksploitasi itu sehingga itu aman gitu. Kenapa? Karena kalau gas metana hidrat namanya itu tidak kita bagus kita ini kan bisa lepas ke atmosfer metana itu, dan metana itu kalau kita sampai terlepas ke atmosfer itu dampaknya luar biasa karena itu bisa menimbulkan emisi jauh lebih besar daripada pembakaran batu bara. Jadi kalau kita lihat sebetulnya kalau kita selama masih ada matahari Pak Fatoni ya jangan khawatir, mestinya kita masih banyak energi itu gitu ya, cuman bentuknya aneh-aneh macam-macam dan manusia dengan teknologi yang ada baru mampu ya ini seperti ini yang kita bisa lakukan seperti ini dan kita bisa mengangkatnya juga tidak 100%, 80% pun belum gitu, paling cuma 50-60%. Jadi jangan khawatir bahwa akan seperti ini, kita optimis saja di bumi ini tidak ada atau tidak akan kekurangan energi. Selama matahari masih ada, selama matahari masih menyinari bumi ini, pasti energi lebih banyak lagi yang ada di bumi ini. Apakah renewable akan mampu untuk itu gitu ya? Nah, ini menjadi satu pertanyaan ya, menjadi satu pertanyaan yang akan kita buktikan nanti ke depan. Tidak ada satupun yang bisa memperkirakan bahwa renewable itu bisa mampu untuk ke situ semua itu. Baru memperkirakan bisa begini-begini. Kita lihat aja ke depannya seperti apa. Ya, seperti itu kira-kira. Gitu Pak Tony. Terima kasih Pak Tony. Berikutnya dari Pak Syarif Pandian. Nah, tentang energi terbarukan ini salah satu komponennya itu baterai. Nah, bahan bakunya itu select nickel banyak di Indonesia, tetapi sudah dikelola oleh negara-negara superpower seperti Jepang, Cina, Korea. Padahal negara kita ini penghasil bahan dasar tersebut. Adakah regulasi undang-undang yang dapat mengatur atau meminimalkan pengelolaannya dari negara Indonesia itu sendiri? Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ini pertanyaan yang generik ini, hampir ditanyakan setiap saat, ini menjadi salah satu pertanyaan umum nih. Apa kita nggak mampu sih gitu ya? Ya sama pertanyaan ini jawabannya sama dengan apakah kita mampu bikin kapal pesawat tempur sendiri gitu, kira-kira seperti itu. Problemnya adalah di dua biasanya. Satu teknologi, kedua dana. Ya. Nah, dana kalaupun kita punya dana, teknologi yang mungkin kita punya. Nah, ini yang menjadi salah satu permasalahan di kita. Apakah ini sudah mulai nggak diatur? Memang saat ini baru diatur dari sisi seperti tambang, Pak. Ya, nikel itu baru pengaturannya masih seperti minerba gitu ya. Pengaturannya seperti belum spesifik khusus ada regulasi tentang nikel yang dalam gitu ya. Baru levelnya tuh kalaupun ada baru level menteri ya, tapi bukan di level undang-undang. Sehingga tidak punya payung hukum yang kokoh gitu untuk nikel itu. Nah, ini menjadi salah satu menjadi satu pemikiran ya dari para ahli-ahli tambang, bagaimana sih kok kita kaya tapi kok kita kok bisa orang lain yang menguasai, malah orang lain yang memanfaatkan. Pertanyaannya kalau orang lain kita usir keluar, pertanyaannya apakah kita mampu menjalankan sendiri? Nah, itu menjadi pertanyaan. Mampu sih nggak kita mengolah lithium itu misalnya gitu atau nikel itu menjadi baterai. Nah, ini tentunya pertanyaannya ini mungkin kita jawab, mungkin nggak, kita belum mampu. Nah, regulasi lah yang memang betul, saya setuju regulasi yang harus mengatur
bagaimana supaya kita pun ada proses alih teknologi kita sampai batas waktu tertentu, periode tertentu kita bisa menjalankan sendiri. Memang sekarang ini ditengarai seolah-olah kita ini terpinggirkan. Kita punya sumber daya, tapi yang menjalankan, yang ngoperasiin semuanya orang asing gitu ya. Yang ini menjadi salah satu keprihatinan kita juga tentunya kalau itu sampai terjadi gitu ya. Keprihatinan kita juga ya. Nah, ini menjadi salah satu hal yang perlu kita pikirkan sama-sama. Mari kita teman-teman yang terutama di engineering nih, bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk mampu melakukan alih teknologi, siap untuk menerima alih teknologi, atau kita banyak melakukan penelitian supaya kita punya suatu sistem atau diri yang mampu untuk membuat sendiri nih, Pak. Kalau ini rasanya ini Pak Edi yang jago biasanya nih, kalau udah energy storage ini ya kan, Pak Edi ini mestinya bisa bantu nih jawab itu. Jadi seperti itu kira-kira. Mungkin tentunya menurut saya regulasi harus didukung supaya lebih spesifik, tidak hanya di level Minerba, di level menteri, kalau perlu kita angkat di level undang-undang supaya itu menjadi pokok. Selama itu tidak ada di situ, itu sangat mudah sekali untuk berubah dan itu menjadi rawan untuk digunakan untuk kepentingan yang lain. Nah, ini menjadi salah satu hal, padahal itu menjadi salah satu kelebihan kita tentunya harusnya. Dengan adanya itu menjadi potensi penggunaan microgrid, Pak. Microgrid itu tentunya masih membutuhkan energy storage juga ya, yang cukup besar supaya bisa beroperasi secara kontinu. Kira-kira gitu, Pak Edi. Baik, berikutnya dari Pak Muhammad Ferial. Teknologi non-fosil fuel sudah tersedia di mana-mana. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh TNI atau Kementerian Pertahanan agar ini yang terkait dengan non-fosil fuel tadi supaya cadangan fosil fuelnya bisa menjadi lebih banyak. Gitu. Ya. Ini menarik, Pak. Memang kita alhamdulillah ya kita dikaruniai alam yang subur sehingga non fossil fuel itu seperti dari kita lihat dari sawit gitu ya. Kebetulan nah kita negara kita ini Pak, kita ini boleh saya bilang manajemen by exception. Kalau ada masalah baru kita ini, tapi tidak pernah antisipasi gitu. Begitu kita di-ban oleh Eropa, sawit kita langsung, wah ini kita di-ban, sawit kita harus kita coba serap digunakan untuk B20, B30 dan segala macam ya. Nah, memang kita Pak berusaha untuk ikut mensukseskan pemerintah ya di TNI juga dalam rangka memanfaatkan biofuel itu. Kita sangat senang sekali kalau misalnya bisa B100 Pak gitu, B100. Dan itu sangat senang sekali. Cuman kita punya dua isu di situ. Pertama adalah kalau kita misalnya gunakan, terutama di alutsista kita tuh semuanya kebanyakan menggunakan high speed diesel dan segala macam. Kalau kita gunakan itu, jadi masalah. Kenapa? Kemungkinan garansi dari prinsipal tuh hilang, Pak. Mereka tuh melihat, ingat loh ya, kalau saya bikin ini Anda beli misalnya ya, Anda beli tank dari saya. Ini speknya mestinya menggunakan HSD, ya kan? Terus Anda isi dengan minyak yang campurannya 50 rusak. Terus saya suruh garansi, nggak bisa karena mesin ini memang tidak didesain untuk itu. Nah, ini yang kita khawatirkan. Satu itu. Kedua, masalah kinerja, Pak, performance. Nah, karena biofuel kita sekarang ini tidak homogen. Boleh dibilang kalau kita bicara B20, B30, kalau kita diamkan, Pak, itu terjadi penggumbalan. Kita belum punya kilang yang bisa mencampur ya antara minyak solar itu dengan misalnya sawit itu menjadi yang homogen gitu. Sehingga itu kalau itu lakukan masih ada pengumbalan. Ini terjadi di beberapa tempat. Kebetulan saya juga melakukan penelitian di situ. Mudah-mudahan ini ke depan dengan adanya ditemukan banyak katalis Pak Edi yang di ITB tentunya yang ininya itu bisa membuat campuran itu homogen. Nah, itu kalau bisa seperti itu, kekhawatiran masalah performance, kekhawatiran masalah kerusakan mesin itu bisa dihindari. Sehingga kita bisa lebih meyakinkan kepada prinsipal bahwa biofuel kita non fossil biofuel kita itu juga memiliki kemampuan yang setara dengan yang berasal dari fuel sehingga tidak merusak, sehingga mereka diharapkan tidak lagi menghindar atau tidak mau bertanggung jawab terhadap warranty karena biayanya alutsista mahal sekali. Kalau mereka ada apa-apa tidak memberikan garansi ya cilaka juga di kita gitu. Alutsista ini bisa tidak beroperasi dengan baik gitu Pak Edi. Kira-kira gitu Pak Edi. Berikutnya dari Pak Estianto Tanustiaji. Apakah teknologi militer microgrid bisa diterapkan untuk daerah-daerah terpencil dengan biaya yang terjangkau? Dalam hal ini bukan untuk kepentingan militer, tapi daerah-daerah yang susah dijangkau oleh PLN.
Ya, kalau misalnya jawabannya itu simpel, Pak. Jawabannya gampang, Pak. Kita lihat aja apakah sekarang ada nggak PLN yang mau ke situ. Kalau nggak ada berarti secara artinya nggak affordable. Gitu aja. Kalau misalnya itu menguntungkan, mestinya banyak investor yang mau bangun, gitu ya Pak Edi ya. Kalau ada itu pasti bangun. Nah kalau sampai sekarang nggak ada yang bangun, berarti ada masalah kan gitu. Artinya tidak affordable, artinya tidak nilai ekonomi tidak tercapai Pak. Gitu. Nah ini menjadi salah satu tantangan. Salah satu apa kurangnya? Karena kita sama-sama tahu bahwa renewable energy ini ditengarai harganya masih sangat mahal. Apalagi energy storage seperti baterai segala macam. Nah ini biarpun memang dalam beberapa tahun terakhir ini solar panel harganya udah jauh harganya tuh jauh turun nih, tapi tetap masih dianggap mahal. Kita berharap, saya berharap Pak, kita berharap semua ya dalam rangka 5-10 tahun lagi microgrid ini dengan penggunaan energi fosil karena di tempat energi terbarukan karena di tempat terpencil itu bisa kompetitif gitu, bisa kompetitif. Jadi jawabannya kalau sekarang apa bisa diterapkan itu? Nah kita lihat aja sekarang apakah banyak yang membangun microgrid di pulau-pulau itu. Kalau nggak ada berarti ada masalah. Kalau misalnya itu menguntungkan, kalau orang bisnismen Pak, di mana itu ada hasil, ada untung, pasti akan dilakukan. Nah kalau sampai tidak ada itu berarti secara keekonomian tidak menguntungkan gitu. Nah kita harapkan seperti itu. Nah itu tadi sebenarnya kenapa militer microgrid itu tidak lagi melihat itu, karena mereka harus hadir apapun, karena untuk dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Mereka punya misi khusus dan itulah yang digunakan sebagai stimulus untuk bisa membantu masyarakat kita punya demand yang cukup tinggi terhadap listrik gitu ya, dan kita harapkan ekonominya berkembang sehingga demand-nya besar, karena kalau demand-nya besar sehingga investor tuh mau masuk ke situ. Kalau sekarang kita bangun gitu satu pulau, karena kan ada 1.000 kakak, 10.000 kakak kita bangun di situ belum tentu menguntungkan gitu. Kenapa? Karena mereka kata jumlah keluarganya besar, kakaknya besar, tapi makanya cuma 100 botan semua gitu ya nggak balik-balik investasinya gitu. Nah ini yang jadi salah satu masalah, makanya kita kasih stimulus supaya mereka terbiasa menggunakan listrik sebagai kehidupan sehari-hari. Kira-kira seperti itu, Pak Adi. Baik, berikutnya dari Pak Ferry ada 2 pertanyaan. Yang pertama, adakah dari sisi pertahanan menimbang pemanfaatan energi panas bumi? Yang kedua, kalau perang Ukraina berkepanjangan, apakah batu bara akan hidup lagi? Itu Pak pertanyaannya. Ya, betul. Panas bumi. Nah ini panas bumi ini menarik ya. Mungkin kita sama-sama tahu bahwa kita ditengarai memiliki cadangan panas bumi terbesar atau mungkin nomor 2 setelah Amerika gitu ya, karena negara kita ada di jaring ring of fire gitu ya. Cuman ini ada hal yang menarik memang Pak Edi, kita baru mungkin 8% pemanfaatan panas bumi itu sendiri ya, karena banyak hal-hal yang kita, tapi saya nggak akan panjang lebar karena ini kalau kita diskusi masalah panas bumi ini panjang sekali faktornya, kenapa kok nggak bisa berkembang, lah itu macam-macam, tapi saya nggak akan bahas di sini. Kalau nanti teman-teman bersedia, nanti kita diskusi di waktu yang lain gitu. Tapi intinya panas bumi itu seperti saya sampaikan tadi, kalau misalnya panas bumi itu ada di suatu pulau gitu, di suatu daerah terpencil yang memang ada potensi itu, ya kita akan gunakan. Karena microgrid untuk militer itu berusaha semaksimal mungkin menggunakan energi setempat. Adanya panas bumi ya kita pakai panas bumi kalau itu memungkinkan. Adanya air ya kita pakai air. Adanya angin kita pakai angin. Adanya surya kita pakai surya. Atau kita kombinasi dari semuanya itu. Ya, itu seperti itu. Jadi tidak semua lokasi memang ada panas bumi gitu. Nah ini hanya di pulau-pulau tertentu. Jadi kalau kita lihat di sabuknya itu dari Sumatera, Jawa sampai ke Maluku. Mungkin yang cocok ya, salah satu yang cocok untuk kita gunakan sebagai digunakan untuk military microgrid mungkin di daerah Maluku ya, kebetulan ada pulau-pulau yang punya gunung berapi, di mana di situ mungkin juga diperlukan untuk adanya pos-pos militer dalam rangka menjaga kedaulatan. Jadi tentu saja akan kita gunakan kalau memang itu memungkinkan. Microgrid itu ada di lokasi militer microgrid itu ada di sekitar itu ada potensi panas bumi. Nah kemudian kalau kita lihat yang kedua masalah batu bara. Nah ini batu bara ini menjadi perang Rusia Ukraina ini menjadi dilema juga bukan cuma buat kita tapi buat semua negara termasuk lembaga internasional termasuk PBB. Mereka sudah stated tahun 2050 terjadi net zero emission. Mereka sudah bikin roadmap, mereka sudah bikin macam-macam langkah-langkah, komitmen dan segala macam. Tapi dengan adanya perang Rusia Ukraina ini menyebabkan pasokan
gas ya yang tadinya berasal dari Rusia terhenti semua, ya terhenti semua. Nah, sehingga apa yang terjadi kayak negara-negara Eropa yang saat ini itu banyak tergantung dari gas yang berasal dari Ukraina, mereka jadi banyak kegiatan ekonomi mereka berhenti, terganggu karena masukannya nggak ada. Sementara mereka sudah men-shutdown yang namanya PLTU batubara dan selanjutnya. Nah, ini ditengarai itu diperkirakan itu akan menyebabkan terjadinya lonjakan batu. Tapi menurut saya begini, mungkin dalam jangka pendek ya, tapi jangka panjang enggak. Karena saya yakin negara-negara itu akan berusaha untuk mengurangi ketergantungan event batubara yang mereka tidak punya gitu. Jadi cuma memindahkan aja yang tadinya berasal dari Rusia sekarang bergantung sama Indonesia misalnya gitu. Tapi bukan berarti Indonesia juga nggak punya masalah kalau kita misalnya ada perang juga gitu dengan Cina karena misalnya kasus Laut Cina Selatan gitu. Kita perang juga jadi masalah. Jadi kalaupun ada itu sementara, temporer aja. Kalaupun itu ada ya Pak Edi. Tapi saya yakin bahwa negara-negara barat itu dengan kemampuan mereka dan kemampuan pendanaan mereka, kemampuan yang mereka punya, mereka akan berusaha untuk mencari solusi yang lebih permanen daripada ini, yaitu energi terbarukan pasti akan lebih diberdayakan. Dan ini menjadi salah satu ini Pak, menjadi salah satu blessing juga ya buat net zero emission, sehingga mereka merasa bahwa kayaknya kita energi terbarukan harus kita genjot. Dari sini ada upaya untuk mempercepat implementasi energi terbarukan secepat mungkin diimplementasikan di semua negara, supaya mereka tidak lagi tergantung energi fosil seperti yang dialami oleh negara-negara Eropa saat ini yang sangat tergantung oleh pasokan, banyak tergantung ya, bukan sangat hampir 30-40% tergantung oleh pasokan gas di Rusia. Jadi kita harapkan ya sementara ini karena ada shock sebentar gitu ya, kita ke Indonesia sebagai supplier batubara menolak keuntungan memang, tapi saya yakin tidak akan lama. Jadi itu hanya overshoot lah kalau katanya orang kontrol ya Pak Edi ya. Ada overshoot nanti turun lagi gitu. Overshoot sebentar turun lagi ya. Nah itu kira-kira seperti itu. Jadi jangan happy bahwa batubara akan naik terus, enggak. Saya yakin nanti pada saat tertentu periode tertentu akan turun lagi. Gitu Pak Edi. Baik, berikutnya dari Pak Magnun ya. Bagaimana microgrid system itu bisa diserang oleh cyber? Oh ya. Ya microgrid itu kalau kita baca di ininya ada 3 pilar utama microgrid itu. Mungkin ini nanti teman-teman yang tahu juga bisa menambahkan ya. Pertama dia bisa lokal, beroperasi mandiri lokal, terus independen, jadi dia tidak tergantung oleh manapun. Terus lokal itu artinya menggunakan potensi energi lokal. Yang ketiga itu adalah smart, karena dia harus bisa ngatur beban, masuk ini, mengatur beban, mengefisiensikan ini, manajemen energinya dengan bagus dan segala macam. Dan microgrid itu hidup, dia itu digunakan untuk misalnya menjalankan peralatan-peralatan elektronik seperti internet, seperti ini. Begitu ada koneksi internet dengan dunia luar, itu rawan sekali terhadap serangan cyber juga. Nah, hingga microgrid ini perlu juga dilindungi oleh suatu perangkat security ya, cyber security yang bagus juga. Ya, kalau itu enggak, kita akan diserang. Begitu kita punya koneksi internet dari markas kita, nah itu memungkinkan untuk orang hacker masuk ke dalam situ. Ya, begitu ada koneksi internet, itu potensi akan masuk ke dalam situ. Nah, ini menjadi salah satu pentingnya bahwa microgrid itu jangan dianggap nggak ini, karena sekarang perangnya udah mulai perang-perangnya ke sana-sana juga nih. Jadi kita bisa mematikan microgrid dari sebelah sini gitu, dari jauh gitu. Karena apa? Karena ada koneksi data ya. Koneksi data ini menjadi pertimbangan. Makanya kita harus pasang security macam-macam ya, firewall, DDoS dan itu terus. Pokoknya komplit lah, dan itu menjadi salah satu persyaratan dari military microgrid. Selain kehandalan, security menjadi penting, gitu ya. Jangan sampai kita begitu perang diserang pakai hacker aja, nggak usah dibom, pakai hacker udah mati sendirian gitu, sehingga berarti semua tuh radar-radar misalnya gitu. Microgridnya mati ya udah selesai gitu. Kira-kira gitu, Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Imam. Ini waktu sudah 17. Ya, terima kasih Pak Edi. Terus ini mohon maaf nih, begini pertanyaan masih banyak, jadi mohon maaf belum bisa dituntaskan ya. Ya. Oke. Sekali lagi saya atas nama Badan Kejuruan Teknik KPI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Imam Supriyadi yang sudah menyampaikan paparannya luar biasa, menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan masih banyak pertanyaan ini belum bisa dijawab untuk saat ini. Mohon maaf. Terima kasih juga Pak Palwijaya tadi sudah menyampaikan safety moment sore hari ini. Terima kasih pada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang masih bergabung di acara sore hari ini. Kita lanjutkan acara kita minggu depan ya, Selasa Rabu lagi. Silakan yang berminat untuk bergabung.
Salam sehat-sehat selalu dimanapun berada, tetap disiplin dengan protokol kesehatan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Selamat sore, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Edi live ya Pak. Oh ya, terima Selamat kasih. sore, terima kasih Bapak-Bapak. Ya. Hadirin semua, mohon maaf kalau ada Ya. salah-salah kata. Terima kasih, terima kasih. Live.